Begini, diam ya, diam. Maksudnya begitu. Agus sudah diam dulu, disampaikan Gus. kepada Agus. Gus, diam dulu, Gus. Diam dulu, Gus. Diam. Silakan. Maju dong gelas ya, Gus. Begini ya, diam dulu ya, diam ya. Begitu maksudnya telah disampaikan kepada Agus. Dengerin tuh Gus. Itu, Gus. Gitu Gus. Tapi kalau ngikutin si Agus jadi belepetan ayat ini. Bang salah Kang Richard. Masa ditambah sebab segala firman dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai Wahyu. Nah, ini ditambah. Iya, telah disampaikan kepada Masa ditambahin? Agus. Masa ditambahin? Oh, coba gimana? Nih gua bacain sekali lagi ya. Ini kalau ngikutin si Agus nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman yang menjadi manusia. Bukan, dari firman Kejadian sampai Wahyu dia. Coba ulang. Oh iya. Sebab dari Kejadian sampai Wahyu ya telah kok jadi banyak, gue bingung bacanya. Bingung bacanya. Sebentar, Pak. Sebab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi menurut Pak Agus kali membacanya ini begini, kan ini sudah dikunci. Jadi begini bunyinya Pak King. Sebab segala firman dari Kejadian sampai Wahyu itu yang Telah disampaikan Agus kepada kalian. Begitu maksudnya. begitu maksudnya Gus. Jadi gini Pak. Paham ya? Bang Tia, dia ada Maksudnya Bang gitu, Zuma di Bang. bawah ini. Sebentar ya. Izin Tia siapa ya? Tia Haru di bawah dulu ya. Ada Bang Zuma di bawah ya. Sabar. Ya, silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Guru Najma. Ini beneran apa kawin? Lima palsu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, maaf terkira Pak Agus. palsu, oi. Iya, ya ini Bang Zuma, ini Agus. Saya bilang mana Bang Zuma? Ini Bang Zuma nih. Takis kok. Nah, gua nggak mau tahu loh Gus. Gua nggak mau tahu. Dia lagi bahas firman. Nggak tanggung jawab, aku mute, nggak tanggung jawab. Gua mute deh. Aku mute deh. Bang Zuma. Aku kamu. Jadi begini Bang Juma, tadi kan Agus katanya bahwa nih sebab segala ini dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ketika aku bacain pengertiannya jadi begini Bang. Sebab segala dari Kejadian sampai Wahyu, ya firman itu adalah Allah kan. Sebab segala Allah yang engkau sampaikan kepada Allah yang menjadi manusia, ya kan ini kan menjadi manusia. Kejadian 1:14 telah apa ya ku ini merujuk kepada sifat Allah yang menjadi manusia, sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa
Nah, bukan firman. Allah nih Allah. Bahwa firman datang daripada firman. Nah, ini dia. Dan mereka percaya bahwa firman yang telah mengutus firman yang menjadi manusia. Nah, ini. Firman ini. Gus, gimana tuh Gus? Ayo Gus, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab Gus. Tuh, ada Bang Suma Wah, tuh. Tadi ikutan kau lu, bilang Gus. mana Bang Suma? Nah, Lanjut kan? Ya, sebenarnya kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh orang Kristen secara berjamaah, terstruktur, terencana, dan tertuyul. Kenapa? Karena menurut Yesus, firman itu kekal. Ya, firman itu kekal. Ini kenapa ada musik ya? Oh, sabar. Oke, lanjut. Lanjut, Ki. Iya, contoh misalnya dalam Yohanes 12 nomor 29. Nomor 49 dikatakan, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini berbicara mengenai firman, kalam. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa firman-Nya atau perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman mau sampai kapanpun itu adalah perkataan, kalimah yang berasal dari kalam. Yesus manusia 100% yang berasal dari kalimah. Yang kekal itu adalah kalimatullah. Perkataan Tuhan itu kekal, kalam Tuhan itu kekal. Yesus kekal kagak? Tidak, karena dia pernah mati dan akan mati lagi nanti. Jadi ini kesalahan fatal yang dilakoni oleh Kristen selama kurang lebih 2000 tahun, karena mereka ini menggabungkan antara agama, ajaran para nabi dengan ajaran para penyembah berhala. Yaitu dia kawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Lahirlah Katolik, lahirlah Kristen. Nah itu. Jadi asalnya itu di situ, sehingga untuk menobatkan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan, penulis kitab Yohanes yang kita tidak tahu siapa penulisnya itu kemudian mencampur adukkan logos ini menjadi dewa. Inilah yang terjadi hari ini. Makanya orang Kristen itu sampai mati dia akan bingung terus. Apa itu firman? Apa itu Yesus? Apa itu kalimah? Apa itu perkataan? Apa itu Khalik? Bingung. Makanya mereka tidak mendalami Bible, karena mendalami Bible mengantarkan mereka keluar dari Kristen. Makanya mereka hanya ya imani aja, percayai aja doktrin dogma yang ada di gereja. Itu fakta. Makanya kalau berbicara mengenai firman, Yesus berkata lain, Kristen berkata lain. Karena mereka hanya agama yang lahir dari perkawinan antara agamanya Yahudi dengan agamanya orang-orang Yunani, yaitu Katolik. Demikian. Masya Allah. Jangan-jangan gini Bang Bolepo, jangan-jangan gini, aku adalah Alfamidi, Alfamart menjadi Indomaret. Lanjut. Nah, kalau yang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus. Yang mengatakan akulah awal, akulah akhir itu bukan anak Maria, itu makhluk yang datang-datang tiba-tiba ngaku sebagai bintang timur. Itu makhluk lain itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan, tapi itu Lucifer. Yang mengaku Alfa dan Omega itu iblis gitu. Karena kalau firman menjadi manusia itu 14 itu benar apa enggak? Bang Juma. Benar itu. Betul. Iya, terus Sama kenapa seperti bilang Matius 4 nomor 4. Makhluk Kita ini itu juga ada kita ini perbedaan makhluk. dua. Kita berasal dari Ya kan? Tunggu, perbedaan ada Apa dua. tuh? Apa? Makhluk hidup itu hewan sama manusia. Makanya Allah berfirman. Ya kan? Allah berfirman, Ya, iya. menciptakan Sudah langit betul dan itu. bumi Sudah dan betul segala itu. isinya. Iya, terus Iya betul, kenapa termasuk bilang Yesus. makhluk? Iya, Makanya kenapa bilang makhluk? Yesus itu makhluk. Kan firman Yesus itu menjadi makhluk. manusia. Kan udah jelaskan di Ya, firman. Sekarang saya tanya, Udah jelas. apakah ini bisa dialog nggak sih? Apakah Iya, Anda iya. yakin dan percaya ucapan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4? Manusia semuanya tercipta berasal dari firman. Percaya enggak?
berasal dari firman. Ya, Yesus berasal dari mana? Iya, iya. Yesus itu datang dari Allah, melalui dari Allah, Roh Kudus. melalui Roh Kudus. melalui firman. Roh Kudus, Bang Juma. Anda Roh Kudus. tadi Anda mengatakan firman Iya, itu Roh menjadi Kudus. manusia. Firman itu menjadi Iya manusia. kan tadi tadi situ bilang makhluk, nggak tahu, kamu nggak tahu ya kan, benar? Oh, Benar? jalan Tadi bilang belakang. di situ Ini nggak diskusinya tahu, kenapa kan? ini? Nggak- Ngomong Iya, apa? kamu bilang Anda nggak ngomong tahu. sendiri. Ya, Gus. Apa Begini. Apakah Saya Anda ngomong sama Bang Juma di situ tadi saya dengar gitu loh. Diam dulu. Yesus Gus. itu Makanya saya makhluk. ambil dari firman. Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Percaya atau tidak? Makhluk itu saya. Anda jangan gila dong. Jangan pamer kegilaan, memalukan. Gimana Yesus itu kebenarannya makhluk. Kita dapat. Yesus itu makhluk. Mampus, kau ke gereja, colok pantatnya King Rikar, bapak angkatnya siapa Topi. Di dalam 1 Korintus 15:48, Yesus adalah makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Gak bisa Anda lolos, karena kalian itu adalah penganut agama pagan. Kristen itu agama pagan. Kalau ada pendeta di Indonesia yang mau berhadapan langsung dengan Bang Suma, silakan. Saya akan buktikan, saya akan paparkan melalui Bible, melalui Al-Quran, Kristen agama paganisme yang membungkus diri dengan ajaran Yahudi. Makanya ada aksesoris bernama Perjanjian Lama. Itu aksesoris untuk menutupi bahwa agama Kristen itu adalah agama paganisme. Titik. Siapa yang mengatakan itu? Zulkifli Emabas Official. Ada yang keberatan? Lapor. Kita ketemu, kita buktikan. Kalau Kristen selama ini penyembah makhluk. Selesai kan? Masya Allah. Jadi begini Bang Suma, saya juga agak membingungkan mereka ini kan. Dalil-dalil yang sudah eksplisit ya, eksplisit primer lah ya, tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Lalu dipatahkan oleh dalil-dalil yang sifatnya sekunder. Contoh di John 1:1. Iya. Itu gimana tuh? Disebabkan karena makhluk berbisik kepada Paulus. Apa yang dikatakan oleh makhluk tersebut kepada Paulus? Di manakah orang berkhidmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Makanya ajaran mereka diajarkan wajib hukumnya bodoh dulu. Gak boleh mendalami Bible pintar, nggak bisa. Harus bodoh dulu berdasarkan 1 Korintus 1 nomor 20 atau 1 Korintus 1 nomor 19. Wajib hukumnya bodoh. Wajib hukumnya goblok, wajib hukumnya tolol kalau mau belajar tentang kekristenan. Siapa yang mengatakan itu? Zulkifli Emabas Official. Tidak mau terima, lapor, kita ketemu di situ. Sederhana bukan? Oke Bang, kita sapa Bang dulu. Suma. Kepas, selamat siang. Selamat siang Pak Ustadz, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Ya, Pak Kepas. Bos, atur dulu aku dengan Bang Suma nih. Bisa? Oke, bisa. Jadi kita gantian aja ya. Silakan Bang ditanggapi topik kita John 17:8 karena disinilah yang melenceng ajaran itu ketika firman itu dikatakan bahwa ya Allah itu sendiri. Lanjut, ditanggapi dulu Bang King. Lanjut. Gini ya, aku kasih tahu dulu ya. Yesus itu gini dulu ya. Saya dari awal dulu ya. Bapa ya, Kristen menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa yang Esa, yang Ahad, ya, yang tunggal adalah Bapa sebagai pencipta. Bapa ini mempunyai firman. Firman itu adalah perkataannya Bapa. Kalam, ya, perkataannya Bapa. Firmannya itu menjadi manusia, mengambil wujud manusia dalam diri Yesus. Jadi Yesus adalah firmannya Bapa, ya, mengambil wujud manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa, perkataannya Bapa yang jadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang hidup, bukan firman hasil ciptaan, bukan. Gitu Bang. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Jadi kalau dikatakan segala firman yang telah Engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman itu, firman yang hidup itu sebagai utusan menyampaikan, menerima firman dari Bapa sebagai pencipta dan disampaikan kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Maksudnya gitu Bang. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai firman,
Di dalam Mazmur 33 nomor 9 itu sudah sangat jelas. Fungsi firman itu kayak apa pada diri Tuhan. Dan juga dalam Yesaya 55 nomor 11, siapa firman pada diri Tuhan? Firman yang adalah kalam, yang kemudian merupakan sifat yang melekat pada diri Tuhan, adalah kemampuan, kemahaberkataan Tuhan. Itu disebut kalam. Sedangkan kalimah atau firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendak menjadi apa? Kemudian hasil daripada kalimah yang berasal dari kalam Tuhan. Ide, gagasan melekat pada diri Tuhan. Ide, gagasan ketika ingin diciptakan, diaktualisasikan menjadi sesuatu yang baru dari diri Tuhan, maka Tuhan berfirman. Baca Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Makanya Yesus ketika dia datang, ucapan beliau sangat jelas. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak aku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di situ jelas ada dua kehendak. Dua kehendak. Jadi konsep Yohanes 1:14 semata-mata perkataan yang terlontar yang tadinya bersama dengan Tuhan yang disebut kalam, sifat, ide, gagasan, terlontar keluar. Jadilah hamil wahai Maria, lahirkan manusia untuk aku bernama Yesus. Lahir, nangis dia sang bayi. Maka firman tadi menjadi daging. Menjadi daging. Ketika menjadi daging selesai. Artinya apa yang diterangkan Mazmur 33 nomor 9. Apa yang menjadi perintah Tuhan maka jadi. Hanya dengan berkata semuanya ada. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Semuanya jadi. Makanya kalau Anda ingin menelaah lebih dekat lagi, jangan jadikan Yesus sebagai firman atau sang firman, tapi jadikan sumber di mana Yesus berasal, itulah sang firman itu, dan buah daripada sang firman itu adalah Yesus. Baca Yohanes 1 nomor 3-nya. Dari dialah berasal segala sesuatu. Dari siapa? Dari sang pemilik firman. Yesus ini pemilik firman atau dia hanya firman? Yesus hanyalah firman. Artinya Yesus hanyalah ciptaan yang berasal dari sang sumber. Yesus mengatakan itu. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak sang sumber. Siapa sang sumber? Sang pemilik firman. Siapa sang pemilik firman? Khalik, yang berkalam, yang berkalimah, yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka semuanya ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia tercipta bukan berasal dari roti saja, tapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya. Yesus tidak tercipta dengan sendirinya. Makanya Yesus mengakui, aku datang tercipta menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa? Kun fayakun. Hamil maka hamillah. Lahir maka lahirlah. Jadi bayi maka jadi bayilah. Mampus maka mampus ya Yesus. Itu fakta real. Kecuali sekali lagi Kristen ingin mempraktekkan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi satu kebodohan? Kecuali ente mau mengikuti ini, tulul, tidak mau menggunakan akal, ya silakan. Silakan datang habis, silakan. Oke, Bang Suma gini. Yesus itu adalah logos. Situ diartikan teks aslinya ya, adalah logos. Logos itu apa? Logos itu adalah pikiran, logika. Ya, bahasa Yunaninya logos ya, pikiran ya, pikirannya Bapa yang ada di dalam dirinya Bapa. Ketika kalam, logos, pikirannya Bapa itu menjelma menjadi manusia, ya, itulah Yesus mengambil wujud manusia itu dalam diri Yesus. Ya, Yesus adalah firman yang hidup yang ada dalam dirinya Bapa. Ya, jadi jelas. Jadi ada dua kehendak, ada dua pribadi. Ya, jadi Bapa, Yesus sebagai firmannya dia, firmannya Allah,
ya, yang mengambil wujud manusia. Jadi kalau di ayat mengatakan biarlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendakmu, ya kehendaknya Bapa. Ya kan? Jadi memang ada dua pribadi, Bapa sebagai sumber, Yesus adalah sebagai firman atau sebagai anaknya. Ya istilahnya sebagai istilah ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jelas di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, itulah Yesus. Ya. Jadi jelas memang benar. Jadi ada dua kehendak. Ya, Bapa sebagai pemberi firman, Yesus sebagai penerima firman. Dia adalah firman itu, kalam Bapa, kalam perkataannya Bapa itu. Ya, dia hidup, bukan firman. Ya, kalau bicara firman seperti Alkitab, Al-Quran kan itu firman ya, betul ya. Sesuatu yang dari Allah ya. Kalam perkataan itu adalah ciptaan. Tapi Yesus adalah firman yang hidup, bukan sebagai suatu ciptaan. Karena jelas firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya itulah Yesus, Bang. Jadi memang sih Anda mungkin kurang paham ya sedikit ya, karena ya kita kan sudah imani, kami sudah ini, karena itu iman kami, dan itu jelas secara literasi juga mengatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang. Itu Bang Soma. Iya, oke. Tuhan menginginkan kemudian terciptanya matahari atau terciptanya bulan atau terciptanya bumi. Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah terang. Dua kata ini, jadilah terang, itu firman. Itu firman, bukan terang. Kedudukan jadilah terang itu adalah firman, bukan terang. Tetapi apakah kemudian setelah jadilah terang ada perintah, instruksi, kehendak jadilah terang sebagai firman? Itu mandul firman itu, tidak jadi firman, tidak jadi terang, mandul dia. Sama seperti Bang Suma, jadilah, misalnya saya mengatakan jadilah buku. Apakah buku itu tercipta benar-benar jadi? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan Khalik, saya bukan Maha Pencipta, maka tidak terjadi buku, tidak tercipta buku. Tapi ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apa yang terjadi? Maka jadilah terang, jadilah sumber cahaya, yaitu matahari. Berarti matahari ini pada mulanya adalah Firman. Sederhana kok itu. Makanya Bible, Al-Quran, Injil, Torah, Zabur itu pada mulanya adalah firman, menjadi kitab. Siapa bilang Injil itu bukan firman? Firman. Siapa bilang kemudian Torah itu bukan firman? Firman. Siapa bilang Al-Quran itu bukan firman? Itu firman. Firman yang menjadi buku. Yesus firman, firman yang menjadi manusia. Bang Suma firman, firman yang menjadi Bang Suma manusia. Bumi ini firman yang menjadi bumi. Segala sesuatu berasal dari firman. Mana di Al-Quran? Innama amruhu ita arada syai'a. Di mana di dalam Bible? Sederhana. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya karena orang Kristen ini sudah terdoktrin Yesus itu adalah Tuhan yang adalah firman itu sendiri, diasaskan dari pengajaran bisikan makhluk yang datang kepada Paulus, maka seketika anak orang dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Padahal dihadang oleh Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang oleh Yesus. Tapi apakah saudara Kristen ini sadar, bergeming dengan itu? Tidak. Kenapa? Karena pada diri mereka sudah bertengger, sudah dicengkeram oleh makhluk yang menyebut dirinya dengan bintang timur. Susah, sulit untuk keluar dari sana, kecuali mereka yang menggunakan akal. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma Allah ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai' halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Yesus binasa, ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya, ya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Di mana Yesus diceritakan binasa? Di dalam kitabnya saudara Kristen. Tertulis di manakah dia itu? 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka ia sendiri sebagai utusan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jelas. Yesus pun takluk, Yesus pun dibinasakan. Hanya ada satu yang tidak binasa, yaitu Allah. Kullu syai' haliku illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali hanya Allah. Yesus binasa, Yesus menaklukkan diri kemudian, dan hanya ada tinggal Allah saja. 1 Korintus 15 nomor 28. Jadi Kristen ini hanya karena kebodohan saja yang sudah disetting oleh Paulus sehingga mereka keadaannya kayak begini. Di manakah hikmat orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi kebodohan menurut Kristen adalah hikmat Tuhan. Maka untuk demi hikmat Tuhan, mereka wajib hukumnya menjadi bodoh. Sehingga memahami Bible pun harus dengan akal-akalan saja. Demikian. Lanjut, silakan betul. Menurut Suma ya, nggak apa-apa. Jadi gini Suma, boleh kasih bertanya Bang Suma? Boleh kan, dari dulu kerjanya cuma gitu Bang, silakan. Iya, enggak. Anda kan kalau bertanya kan sudah sering ya. Sekarang giliran Kristen mau bertanya nih. Saya bertanya dengan ayat di Al-Quran ya. Tolong dicatat ya. Surat Al-Ma'arij. Pasti Bang Suma tahu ya. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5. Apakah saya yang bacakan? Boleh ya? Silakan. Saya langsung terjemahan ya. Ya, silakan. Saya langsung terjemahan. Seseorang, ayat 1 ya. Seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi. Ya. Ayat 2. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya. Ayat 3. Asap dari Allah yang memiliki tempat naik. Ya. Ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya, sehari setara dengan 50.000 tahun ya. Ayat 5-nya yang terakhir, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Jadi gini Bang, maksud dari ayat ini kalau dirangkum ya, bahwa di situ dikatakan asap kepada seseorang ya, tak seorang pun dapat menolaknya ya pasti akan terjadi. Tapi di ayat keempat di sini Bang Suma dikatakan ya, para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun bagi kita. Kalau bagi malaikat ya itu satu hari. Kalau bagi kita manusia itu 50.000 tahun. Jadi ketika seseorang yang dikena asap, yang ingin dikenakan asap dari Allah, ya kan, malaikat menghadap Allah itu setara dengan 50.000 tahun bagi kita. Ya, makanya muncul di ayat kelima mengatakan, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Pertanyaan saya Bang Suma, pada saat Baginda Muhammad menerima firman dari Gua Hira ya, yang dari Jibril ya, dan kepada Muhammad, kemudian Jibril naik ke atas bertemu dengan Allah SWT ya, itu buat kita manusia itu setara dengan 50 tahun. Jadi malaikat Jibril yang datang lagi ke dunia bertemu dengan Muhammad umurnya sudah berapa Bang Zuma? Coba ini secara logika ya. Paham ya maksud saya ya? Ya, paham. Jadi Jibril ke atas itu setara dengan 50 tahun.
Baginda menerima firman itu di umur 40. Jadi setelah Baginda menerima firman dan Jibril kembali ke dunia bertemu dengan Muhammad, Baginda umur berapa, Bang Suma? Coba Bang Suma. Ini pakai logika. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda pahami di sini hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Nah, ini menggelikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumi kana miqdaru hamsina alfasana. Para malaikat Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Dalam sehari loh. Sudah dijelaskan di situ. Dalam sehari dengan setara 50.000 tahun. Hitungan manusia. Sekarang permasalahannya ketika kemudian penerima penyampaian wahyu ini jelas yang menghendaki adalah Allah. Maka hitungan yang digunakan adalah hitungan Allah, bukan hitungan manusia. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini yang memperjalankan bukan Rasulullah, tapi yang memperjalankan adalah Allah. Dijawab dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana mimma ta'uddun. Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari. Coba, dalam satu hari. Urusan di atas muka bumi ini bagi Allah hanya sehari kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut perhitungan manusia 1000 tahun, menurut perhitungan malaikat 50.000 tahun, menurut perhitungan Tuhan Allah hanya sehari. Jadi urusan pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah urusan Allah, itu adalah kadar Allah. Maka yang berlaku pada masa itu adalah kadar Allah. Kalau hitungan manusia kita dalam pandangan Allah itu hanya sekian detik saja selesai. Kenapa? Karena bagi Allah segala urusan langit dan bumi itu hanya sehari kadarnya. Al-Quran mengatakan itu. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdarul alfasana. Jelas itu Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 5. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengukur Nabi Muhammad berapa usianya. Hai, pewahyuan itu adalah urusan Allah. Maka hitungan yang dipakai adalah kadar yang ada pada diri Allah. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau perhitungan kita memang 1000 tahun, tapi perhitungan Allah itu hanya sehari. Makanya Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu, kenapa dia tidak mati disalib? Karena dia diselamatkan oleh Allah ke langit. Jadi usia Yesus atau Isa di langit hari ini baru 2 hari hitungan Tuhan. Yesus di atas langit itu baru 2 hari hitungan Tuhan. Makanya dia masih hidup. Jadi nanti dia turun ke muka bumi ini masih hidup. Kenapa dia harus turun? Karena dia harus mati di bumi, bukan mati di langit. Jadi bagi Allah, Yesus itu usianya di langit baru 2 hari. Itu adalah hal kecil bagi Tuhan. Demikian. Oke, saya mengikuti pikiran Anda mengatakan itu kan pikiran hitungan Allah ya, yang dipakai ya. 1 hari ya, 1 hari aja. Tapi kalau hitungan kita manusia itu sama dengan 50.000 tahun. Itu dicatat Malaikat 50.000 itu. tahun. Itu Ya. malaikat. Iya, malaikat. Malaikat bertemu dengan Allah. Malaikat bertemu dengan Allah itu hitungan Allah itu kan 1 hari. Ya. Hitungan Allah dengan malaikat 1 hari. Tapi hitungan kita manusia itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita pakai logika ini Bang Suma ya. Bang Suma kan sering mengatakan harus sesuai dengan logika. Jadi waktu baginda, ya ini logika aja sederhana nih, menerima wahyu itu di umur 40 tahun, ya kan? Terus dikatakan di ayat itu 1 hari
ya untuk Jibril menghadap ke Allah itu 50.000 tahun. Jadi yang kita tadi kan Bang Suma maka hitungannya Tuhan Allah emang udah benar, hitungannya Allah 1 hari aja Jibril naik turun ke atas. Tapi kita manusia ini kan Baginda kan manusia, dia yang menerima wahyu nih ya diterima dari Jibril, ya kan? Kemudian Jibril datang lagi ke bawah, itu kan 50.000 tahun lagi hitungan manusia, ya kan? Makanya muncul ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad. Itu jadi ada kata bersabarlah engkau Muhammad. Jadi begitu lamanya. Oke lah, nggak usah hitung sampai 50.000 tahun lah, 1.000 tahun aja lah, ya. Kalau Anda mengartikan pakai itu alegoris atau gimana, karena ada muncul ayat terakhir ya, di ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad, ya, karena di situ kan ayat ini ditujukan sebenarnya itu kepada orang yang kafir ya, untuk yang menerima azab, ya, karena azab itu kan sesuatu yang lama gitu kan, lama, ya, orang bisa kena azab itu, dijelaskan di situ. Karena 1 hari sama dengan 50.000 tahun baru dia bisa kena. Wah, sampai mati dong orang itu baru dapat azab. Kayak gitu Bang. Ini logika sederhana aja nih Bang Suma. Coba menurut Anda gimana itu 50.000 tahun? Ya kita pakai hitungan manusia juga. Karena kan Baginda kan manusia. Ya kan? Kalau Jibril dengan Tuhan kan 1 hari ya, tapi beliau menerima firman itu masa 50.000 tahun? Nggak usah lah 100 tahun aja lah. Atau ada penafsiran lain yang dimaksud dengan itu? Silakan dulu Bang Suma. Oke. Di Jakarta ada orang yang menunggu barang berupa sepeda. Ada 2 kurir dari Makassar. Kurir yang pertama menggunakan kapal laut. Kurir yang kedua menggunakan pesawat. Bagi hitungan sang penunggu, ini barang saya ini nyampe, karena bagi penunggu ini adalah kapal laut. Ini barang saya nyampe 3 hari ini. Tapi ada kurir yang jauh lebih hebat, yang mengantarkan sepeda barang yang ditunggu oleh sang penerima hanya dalam waktu 2 jam. Tiba di rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Makassar. Buat apa? Antar sepeda yang Anda pesan. Loh, kok bisa? Hitungan saya 3 hari loh. Ya itu hitungan ente. Tapi hitungan saya itu hanya 2 jam. Sampai sini paham? Ente yang menunggu 3 hari, tapi bagi saya 3 hari itu hanya 2 jam. Nih sepedamu. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Hitungan Rasulullah 1000 tahun, tapi bagi Allah itu cemen, itu kecil, itu urusan hanya kadarnya 1 hari bagi Allah. Anda sedang mengukur ukuran takaran manusia, Allah tidak. Sama seperti yang menunggu kurir, hitungan manusia dia tunggu 3 hari melalui laut, tapi Allah menginginkan kurir yang lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa, cuma 2 jam naik pesawat. Hitungan penerima kurir adalah 3 hari 3 malam, hitungan Allah cuma 2 jam sampai. Ini yang Anda ingin uraikan kemana? Anda ingin menguraikan, ya bagi Tuhan memang 2 hari 2 jam, tapi bagi manusia 3 hari 3 malam. Loh, sekarang Allah yang menginginkan perjalanan itu terjadi. Kalau ukuran makhluk memang 3 hari 3 malam, ukuran Tuhan kagak. Kalau sampai ini aja saudara tidak paham, ya luar biasa itu. Inilah yang saya katakan 1 Korintus 1:20 itu tadi. Hikmatnya digantikan dengan ketululan. Saya kira Anda bisa paham ini, karena Anda masih menggunakan Al-Quran ini yang Anda bahas. Tapi kalau Bible kan wajib kemudian tulul. Tapi kalau Al-Quran wajib kemudian cerdas. Disilakan. Oke, gini Bang Suma. Yang Anda Izin sedikit host Kang Richard. Ya. Tabedeng, Zuhur mau lanjut atau bagaimana? Iya, Mau rehat dulu? saya sholat dulu 10 menit. Habis itu silakan kita lanjut lagi. Diambil alih dulu 10 menit ya. Ya. Siap. 10 menit insya Allah. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya, lanjut Kang Richard.
Ya, jadi gini, analogi yang dipakai oleh Bang Suma, 1 hari atau 2 hari dengan 1 jam menggunakan pesawat, itu sebenarnya itu nggak masuk, Bang. Karena gini, itu sebenarnya itu manusia, hitungan manusia juga itu kalau yang dikatakan 2 hari atau sampai 1 jam, itu hitungan manusia. Ya, ini yang tertulis, ini yang tercatat, ini jelas sekali nih, 50.000 tahun. Apakah itu alegoris atau ada arti penafsiran lainnya? Itu yang saya mau kejar di situ, Bang Suma. Karena kan nggak mungkin banget tuh kalau dibilang 50.000 tahun, 100 tahun saja, ya kan manusia kan nggak sampai umur 100 tahun, ya kan? Nah, jadi makanya muncul di ayat terakhir itu, bersabarlah karena begitu lamanya. Karena hitungan manusia ini, kalau hitungan Tuhan kan cepat. Ya, 1 hari atau bisa jangankan itu 1 hari, kalau hitungan Tuhan itu hitungan detik bisa, dia kan berkuasa, ya kan. Jadi kalau Anda menganalogikan tadi yang kurir yang ngirim sepeda yang 2 hari dengan yang 2 jam naik pesawat, itu sebenarnya hitungan manusia itu dua-duanya, Bang, gitu. Hanya ayat ini yang saya mau bingung, kenapa sampai memakai 50.000 tahun. Itu yang apakah ada arti lainnya, atau kalau di arti penafsiran lain mungkin lama gitu, nggak usah disebut ininya, lama gitu, bahwa seseorang itu akan kena azab. Nah, itu ayat ditujukan sebenarnya untuk orang kafir yang akan kena azab gitu, dan seorang pun akan menolaknya, bisa menolaknya, atau akan terjadi hanya waktunya, bisa lama gitu, ya kan, bisa lama atau bisa cepat. Tapi di situ dijelaskan 50.000 tahun. Wah, itu suatu hitungan manusia itu terlalu jauh, gitu, nggak sesuai dengan akal. Atau ada penafsiran lain, nggak diartikan secara literasi bahwa itu betul-betul 50.000 tahun. Kacau lah kalau 50.000 tahun, ya kan? Ya gitu aja dulu, Bang. Oke, kita sapa dulu sebelum saya rehat dulu. Bang Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Tapi Ardiansa, bantu jawab dong. Apa aku masih makan? saya juga mau rehat. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan sedikit, Bang Paulus mungkin. Bang Paulus Moy. Cek. Bang Paulus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat Pak Ardian, salah buat Haji Yesus. Tadi Yesus kok sudah. Makan dulu. Ya, sebenarnya mudah ya. Ini kan berbicara Tuhan kepada manusia. Ini dibalik cara berpikirnya Oten gitu loh. Dia berpikir manusia kepada Tuhan. Ini otaknya di mana gitu ya, menurut saya. Apa yang katakan botol tadi itu betul gitu. Ini berbicara Tuhan kepada manusia gitu kan. Ini dibalik Oten bagaimana manusia mengukur Tuhan. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, ini adalah disinilah kegagalan kalian ini. Kalian mengukur manusia kepada Tuhan. Ini berbicara Tuhan yang sedang memberi firman, menyampaikan firman kepada manusia melalui malaikat Jibril. Itu dibalik oleh Oten manusia yang seolah-olah datang kepada ini gitu loh. Ini Tuhan memberikan firman melalui malaikat Jibril. Itu sederhana loh kalau menurut kita. Jadi tidak ada yang sulit buat Tuhan gitu. Kalau diukur manusia, oh sekian lama sekian. Ini yang ditarik oleh teman kita Bang Richard ini mengatakan kalau ukuran manusia ini kan nanti 1000 tahun. Ini manusia mengukur Tuhan gitu loh. Lucu gitu loh. Dia kita ukur sekarang Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada manusia, mudah bagi Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Saya. Iya, masa Tuhan dikritik gimana sih Bang King? Masa Tuhan dikritik sama ciptaannya gimana sih? Bang, ini kita kajian lah, anggap ini kajian kan, ya kan, diskusi lah. Iya, kan? diskusi betul. Ayat-ayat yang kita nggak paham gitu kan secara literasi, mungkin ada arti penafsiran di luar itu yang lebih tinggi gitu. Karena kalau dibilang 50.000 tahun, waduh.
100 tahun aja manusia syukur-syukur bisa hidup. Betul itu udah disampaikan Bang. Udah disampaikan Bang. Itu cara orang mengukur dari manusia. Tapi kalau bicara ukuran Tuhan beda gitu loh Bang. Ya, benar. Nah, kita lanjut kepada firman tadi itu loh Bang. Saya lebih tertarik kepada firman tadi. Sebentar dulu. Oke, silakan. Kita pertajam sedikit dulu ya. Di ayat 4, para malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya kan? Jadi jelas ada bagiannya. Jadi Jibril dengan Tuhan itu 1 hari. Kita bagiannya kita kalau 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun gitu Bang. Jibril dengan Tuhan. Maksudnya gimana Jibril dengan Tuhan? Berarti Tuhan itu juga memerlukan waktu. Ardiansa, dengar dulu. Ya, Anda bilang menghadap tadi ke Jibril dengan Tuhan. Ya Allah. Dengar di sini ayat 4. Jibril menghadap ke Allah ya. Itu 50.000 tahun. 1 hari. Ya 1 hari. Itu 1 hari. Kalau Jibril 1 hari. Kita di sini 50.000 tahun. Ya kan? Ya, sama terus? dengan manusia ini ya ke bulan. Ke bulan itu hitungannya jaraknya berapa kilometer itu, berapa hari kita bisa sampai ke bulan. Terus? Melalui pesawat luar angkasa. Ya kan? Terus? Nah, kalau bagi Jibril itu kan nggak sampai, bisa dihitungan detik, 5 detik Jibril Allah bisa sampai cepat. Nah, tapi hitungan kita manusia, ya kan? Itu lama. Nah, kayak gitu. Iya, terus Bang. kenapa emang kalau lama kenapa? Anda gimana? Menurut saya. Menurut saya nggak apa-apa. Gimana apanya? Gini, Ya, aku nggak ulang apa-apa. lagi ya. Masa nggak boleh? Dengar ya, Ardiansa, Baginda umur 40 tahun, ya, menerima wahyu di Gua Hira, ya kan, yang disampaikan oleh Jibril, ya kan. Terus Jibril menghadap ke Allah SWT, itu kan cuma 1 hari. Nah, tapi kalau yang kita rasakan, itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, Jauh terus? lama gitu. Jadi Jibril balik ke dunia lagi, ketemu Baginda, menghadap ke Baginda untuk wahyu berikutnya. Itu kan Baginda sudah umur berapa? Ya, oke. Ditambah dengan 50.000 tahun gimana? Ini Oke. hitungan manusia. Udah selesai? Ya, silakan. Yang pertanyaan saya, yang memperjalankan Rasulullah kepada Allah siapa? Yang memperjalankan? Siapa? Malaikat atau Allah? Malaikat kan diutus, Ardiansa. Malaikat diutus kepada Berarti Baginda. Rasulullah naik malaikat gitu. Malaikat turun ke dunia ketemu Baginda itu kan cuma 1 hari. Sebentar di Ardiansa, kamu Ini bertanya, pertanyaan, aku jawab. ini katanya mau Kamu jangan jawab aku. bertanya pendek dong, santai Iya, saya aja. bertanya pendek. Saya Jadi bertanya pendek. perjelas. Nggak perlu. Ya kan? Nggak Jadi perlu. Dengerin dulu jelas, aja. dia- Dengerin itu dulu, sama dengerin dengan dulu. 50.000 tahun. Dengerin dulu. Iya, makanya Dengerin coba. dulu. Ini cukup jawab pertanyaan saya secara pendek gitu loh. Yang memperjalankan Rasulullah ke Allah siapa? Iya, Allah yang memerintahkan Jibril. Berarti Rasulullah menaiki Jibril gitu. Bukan menaiki Jibril. Nah, terus Jibril menaiki Rasulullah gitu. Jibril datang ketemu Baginda di Gua Hira. Ya, terus naiknya pakai apa? Pertanyaannya gimana? Kemana-mana ini. Naiknya pakai apa naiknya? Naiknya gimana? Jibril ke apa sih? Emang naik apa? Naik onta? Loh lah iya saya tanya. Ya. Loh, naik apa terus? Rasulullah naik apa? Rasulullah kan cuma ketemu Firman itu di Gua Hira. Enggak, Nggak naik ke apa? atas. Naik apa? Naik Jibril dinaikin gitu maksudnya. Kok naik Jibril? Nggak ada Jibril dinaikin. Lah iya Kamu berarti tahu kan peristiwa bukan di bukan Gua Hira hitungan itu? berarti Ardiansa, bukan kamu hitungan tahu, kan? berarti bukan hitungan malaikat kan betul? Betul Kan nggak? hitungan malaikat kan 1 hari. Ini kan hitungan manusia. Itu kan karena hitungan Baginda malaikat. Itu kan hitungan malaikat, betul? 1 hari kan hitungan malaikat, betul? 1 hari. Tapi bagi ya. kita manusia kan 50.000 tahun. Ya, terus Ada. Rasulullah diperjalankan itu menurut hitungan malaikat atau menurut hitungan manusia atau menurut hitungan Allah? Ya, karena Baginda kan manusia. Saya tanya, berarti menurut hitungan manusia gitu?
Karena baginda manusia, ya hitungan manusia diambil dong. Gitu. Begitu, Oke. jangan Oke, hitungan oke, oke. malaikat. Kalau hitungan Oke, oke. malaikat ketemu Tuhan, Allah itu kan Oke, satu oke. hari. Berarti Ini kan- Rasulullah naik itu dengan sendirinya atas keinginan Rasulullah sendiri tanpa ada ikut campur Allah. Rasulullah nggak naik. Oh, Gitu. naik. Mana sih maksudmu, Ardiansa? Loh, Kan dia Rasulullah nggak terima naik, wahyu berarti dengan turun. doa. Dia tidak Berarti akan turun. menerima wahyu. Loh, Emang baginda ini naik bahas ya? Isra Apa Mi'raj. dia? Ini bahas Isra Mi'raj atau bahas pewahyuan Ini Gua di Hira. dalam Gua Hira? Loh, Ini di Gua Hira, bukan Isra Miraj. Ini Gua Hira, lain lagi. ini bahas apa sih? Isra Mi'raj bukan? Bukan, ini di Gua Hira. Oh ya, terus Lain kenapa? lagi. Lain lagi kalau di Lailatul Qadar, ya kan? Dengan ini terima wahyu di atas, lain lagi itu. Oh iya. Nah, kalau itu dia Terus pakai apa itu ya? Burung ya, apakah namanya? Ya terus, kan? terus, Nah, itu, intinya kalau di Anda mana? bertanya itu bisa jadi karena ya, belum pakai kendaraan Allah. Ya, ya, Itu mam bisa dulu. jadi. Tapi kalau yang di Gua Hira enggak, dia menerima Oh, wahyu gitu. langsung. Santai Gitu teman. Bang Ardiansa. Saya ingin sedang bermain-main dulu. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi masalahnya di mana tuh? Malaikat Jibril naik turun gitu maksudnya. Terus Rasulullah kok nggak tua-tua gitu karena 50.000 tahun gitu ya. Bener. Gini, asal tahu-tahu asal ayatnya ini ya. Ayat ini diberikan kepada orang kafir nih yang menantang Ayat Allah. yang mana? Itu makanya buka Ayat yang Al-Ma'arij mana? Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5, ya kan? Al-Ma'arij. Ayat di Ya baca. Baca. Udah ya, aku baca, tunggu ya, nggak apa-apa. Aku Ya, baca. Teman ya. Ini. Ya, seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi, ya. Bagi orang kafir, tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya, ayat kita. Asap dari Allah itu memiliki tempat naik, ya. Ayat 4. Ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Makanya muncul itu kan di luar nalar, ya kan? Kemudian di ayat 5-nya diperjelas lagi. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Karena memang lama. Lama. Apakah itu arti secara literasi 50.000 tahun atau ada penafsiran Literasi. lain? Literasi. Literasi. Sekarang penafsiran yang Ya, Anda teman-teman di bawah makanya sabar ya. tanya. Sabar ya teman-teman di bawah ya. Sabar ya. Saya sedang pemanasan dulu ya. Ya. Gimana? Ya. Iya, makanya aku tanya di situ itu ke literasi, alegoris, atau Literasi. Bukan alegoris, bukan. Iya, makanya diartikan coba. Menurut Anda gimana? Itu yang aku coba bertanya Enggak, ke masalahnya apa gitu loh? Masalahnya apa gitu loh? Ada nggak masalah di situ? Ya masalah Ada. lah kamu tuh. Apa masalahnya? Dan kamu itu satu hari bagi Jibril itu sama dengan 50.000 tahun bagi kita manusia. Paham ya? Terus? Jadi kalau Jibril turun lagi ke dunia itu 50.000 tahun. Baginda sudah umur berapa? Oh gitu. Paham Terus ya? masalahnya di mana? Ya masalahnya nggak sesuai dengan logika. Oh nggak sesuai dengan logika. Oh Iya, gitu. kan 50.000 tahun. Jadi dia terima wahyu lagi dari Jibril. Oh iya. Dia utus dari Allah. Ya, kalau Iya, kan? ya, saya belum masuk ke dilatasi Dari orang waktu 40. sebenarnya teman-teman ya. Gini. Umur 40 dia 50.000 Gurunda udah. tahun dia umur berapa? Afwan Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mohon maaf, lagi ya, Gurunda. Dek. Saya sebentar lagi, Dek, mau ke Siap, gunung. Gurunda. Nanti dilanjutkan. Siap, Ya, Gurunda. kita sudah menjelaskan, kita sudah memaparkan, tapi umat Paulus ini tetap aja dengan logikanya sendiri. Ya, cuma nggak apa-apa. Menurut Padahal Ardiansa itu literasi. sabar dulu. Silakan, Bang Suma. Padahal Tuhan Menurut itu Ardiansa tidak itu literasi. Tuhan itu tidak ada yang mustahil, baginya itu pasti. Nah, sekarang giliran saya bertanya dengan materi yang sama. Boleh ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke? Ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 19
Di situ diterangkan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Datang kepada Zakaria. Nah, di bulan ke-6 Gabriel naik lagi ke langit, kemudian turun lagi berurusan dengan Maria. Berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria? Jawab. Nah, gitu. Ya. Begini, cuma Ya, di situ silakan. kan tidak ada ayat penjelasan 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Itu Tidak ada. dikatakan 1000 tahun. 1000 tahun. Ada dalilnya. Coba Anda baca. Ada dalilnya, tapi tidak Coba Anda baca. dijelaskan. Jangan menangis dulu, Konteksnya saudara. berbeda. Jangan Nah, Anda konteksnya menangis berbeda, dulu. Sebentar, Di situ jelas konteksnya dikat. berbeda. Sabar, saya jelaskan ayatnya dulu, dalihnya dulu, bukan ayat. Dalihnya saya ajarin Anda dulu. Di terjemahan lama jelas dikatakan, perkara yang satu ini jangan kau lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu kan bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan kan, tapi ukuran manusia kan. Lalu kemudian Gabriel datang juga kepada Maria pada bulan ke-6. Pertanyaan saya, jarak antara Zakaria dengan Maria itu harus 1000 tahun dulu dong, kalau mengikuti narasi Anda. 1000 tahun dulu. Nah, sekarang saya mau bukti apakah Zakaria dengan Maria usianya, tautannya itu 1000 tahun. Jawab tidak pakai conyor. Silakan. Nah, itu konteksnya berbeda ya. Coba Ya. kamu bilang tadi di 2 Petrus berapa? Coba. Dulu Baru 2 mau Petrus belajar. Baru berapa? mau belajar Jangan rupanya. disama-samakan. Konteks berbeda. Coba. Saya tidak sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya menguji bahwa ketika orang Kristen membahas Al-Quran cerdas secerdas-cerdasnya, tapi ketika belajar Bible dungu setul dungunya. Itu fakta. Itu fakta. Yang diawalkan tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 1 nomor 20, wajib hukumnya orang Kristen itu tulul ketika membahas kekristenan, ketika membahas Bible. Wajib hukumnya Kristen itu tolol sebodoh-bodohnya. Itu wajib kalau belajar Bible. Tapi kalau belajar Quran, bertanya Al-Quran, sangat kritis, sangat cerdas. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan 1 hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan 1 hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia. Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab nggak pakai nyoyor. Sebentar semua. Kamu buka tadi 2 Petrus berapa tadi? Coba. Mati Mija. Kamu buka dulu 2 Petrus berapa yang kamu sebut tadi? Tadi lincah Al-Hijr langsung ketemu. Enggak. Kita kan bicara dalil nih. Coba. Berarti Gimana? selama ini Anda hanya Al-Ma'arij Berapa? apa? Ketika Anda belajar Quran bertanya tentang Quran, Anda langsung masuk kepada dalil. Artinya Anda paham dong kamu ketika kan- bertanya aku tentang baca, sekarang Al-Quran kamu surah baca Al-Ma'arij tadi ya, Kamu Al-Ma'arij dari tadi ya, mana? langsung paham Bukan, Al-Ma'arij bukan juga. ayat 1 sampai 5. Giliran ditanya Biblenya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan senjata. Aku sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, Ini sebut gimana? saudara, 2 Petrus saudara, berapa inilah tadi? pembuktian kalau Kristen itu Ya, tulul kan? berbicara Ya, mengenai gitu Bible, dong. Tanya tulul. aku Buktinya bacain Anda nggak kamu tahu. dulu. Sekarang Buktinya kamu nggak baca tahu. tadi ayat berapa? 2 Petrus Ketika berapa? saudara bertanya tentang Al-Ma'arij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajadah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang, seharusnya ketika Anda turun perang, Terus berapa? perang logika, perang kebenaran, Anda punya Nggak usah senjata. narasi framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa Ini tadi bukti kamu kan? sebut? Ayo, teman-teman, orang ini cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Quran? Cerdas. Ketika membahas Bible, apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Inilah yang saya katakan.
Orang-orang Kristen ini Enggak, tulul itu aja kenapa sih semua sudah tululnya. Kalau membahas Bible tulul tululnya kalau bahas Bible. Cuma kamu sebut Tapi kalau aja bahas bukan Al-Quran Tuhan. lincah. Oh, ini lincah kalau Jangan Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5 di situ dikatakan Sebut aja, pada itu malaikat apa? Tadi Jibril. kan aku baca yang kamu punya loh. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus berapa Anda tadi? tidak membacanya pun kami sudah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij. Gimana dong? Kami sudah Harus tahu. ada dalil lah, jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 Sini. tahun seimbang dengan sehari bagi Tuhan itu tertulis di Biblemu. Iya 2 Petrus berapa tadi kamu ngomong? Ih, materinya. Ayo. Nanti kamu jawab dong. Kalau begini, Ayo, saudara, cari. ini. Saudara King Ricard, bapak angkatnya logila, begini Bung, begini saudara, di mute dulu mulutmu, begini. Orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Bible-nya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bible itu tulul karena memang sudah diprogram seperti itu. Ini kan singkat aja. 1 Berapa tadi? Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan, aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas, pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bible pasti tulul, belajar Al-Quran cerdas-cerdas sedikit ya kan, gitu kan. Tapi giliran bahas Bible tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bible 1 hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya 2 Petrus berapa, 2 Petrus berapa, 2 Petrus. Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Dan Kamu cuma sebut saja, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. sekarang saya tanya, pernah tidak Anda dengarkan di dalam Bible 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab. Cuma kamu harus membuktikan dong. Kamu lebih suka sih ngomong. Percuma dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan Bang Juma. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu? Anda Kamu kritis. kan kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda kan, aku yang Anda mendalilkan, kritis. yang membuktikan. Anda kritis terhadap terjemahan Asal Al-Quran. Tapi Bible Anda buta. Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Itu katanya di hari Tuhan. Makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya itu dia makanya. Ya, jadi teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim. Ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak maka seperti ini, Ricard ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dia katakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada. 2 Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi. Kok begini caranya? Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya.
Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda. Kita nyimak. Gak bisa. Gak bisa lagi dia. Gak bisa Oke, dia. cuma nggak jelaskan tadi di ayat berapa. Aku nyari juga, aku nggak dapat ya sudah ada Ya. masalah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur dia, jujur dia, jujur. Dua, saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara, Nggak masalah, semua nggak masalah. kita tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Bisa jawab Kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk membahasnya. Tanya tadi, kamu nggak mau jawab sih. Karena kapan malu. Dia pasti malu. Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus, ya kan? Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Rikard mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Biblenya sudah jelas sekali tuh. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Semua menyatakan itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu. Dia sudah keok. Izin sedikit Bang Suma. Sebentar Kang Richard. Bang Suma kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu dah. Nggak apa-apa. Saya juga nggak mau, nggak masalah. Ya dia nggak mau. Bang, biar nggak nangis di pojokan. Dia nggak mau katanya. Saya nggak mau maksa, kalau ada nggak mau ya. Nggak mau dia. Nggak mau. Jangan nangis di pojokan lah. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau, kenapa nggak mau? Nah, tapi kamu nggak mau kasih, ya udah nggak usah. Aku nggak maksa. Kenapa? Sekarang aku Merajuk. Saya sudah ya. Ketua yang bilang di Al-Quran. Kamu bisa jawab nggak? Tolong tunjuk. Coba bisa jawab. Oke. Tunjukkan 2 ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah nggak ada. Silakan. Oke. Kamu pernah dengar nggak? Aku tanya. Sekarang aku tanya lagi. Mati meja. Ya, Anda menuduh ada 2 ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan 2 ayat itu yang tadinya ada sekarang nggak ada. Silakan. Jadi yang sampai sekarang nggak ada. Tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti kutanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Bibelmu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua ya. Kanonisasi, dengar, dibuatkan dalam satu buku. Sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku, itu kan berupa tulisan-tulisan ya di hafalan berupa hafalan. Sebagai sumber primer adalah hafalan. Sekunder adalah tulisan. Hafalan di tulisan, kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Ya hafalan, tapi kan pengikutnya kan, pengikut sahabatnya itu kan menulis juga. Ada juga berupa papirus. Kamu nggak percaya kalau ada ditulis? Jadi nggak ada papirus yang ditinggalkan. Tapi landasan pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer, hafalan. Iya hafalan. Nah, terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah kulit pohon. Ya kan, di kertas ada juga ditulis.
Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal saja. Saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya. Menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan 2 ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba. Mana? Oh, jadi gini Suma. Kamu Ya. nggak pernah dengar itu ya? Ayat Bingung yang hilang sendiri. itu ya? Enggak, kamu Bingung nggak pernah dengar sendiri. juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu nggak Bingung tahu. sendiri. Sebagai apa? Bingung sendiri. Anda yang menuduh. Anda yang menuduh kok. Oh, berarti kamu nggak tahu ada ayat yang hilang. Ya silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami sejarah. Ya. Anda yang menuduh, kok jadi saya yang harus menunjukkan. Bahwa ada ayat yang hilang. Anda mengatakan ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Enteheng eleheng ente. Sebentar ya. Itu bunyi ayatnya. Kamu Itu bunyi ayatnya. Saya sejarawan juga. Eli lama sekali ya. Itu ayat yang mungkin bang. Ayo. Ardiansa, coba kamu. Pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu bang ayat yang hilang ya. Bung, Ya? Bung, Ada nggak? kalau saudara Yang menuduh, saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada 2 ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan 2 ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan udah sempurna tuh. Tapi ternyata ada 2 ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan 2 ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Aduh, berarti Suma dibilang ahli apologet Muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru saya justru akan Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan 2 ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya. Oke. Aku tunjukkan ya. Silakan. Gitulah. Silakan. Ya. Silakan. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran berarti. Ya, Suma. Anda yang tahu sejarah Al-Quran. Ya. Oke. Anda lah yang tahu. ya. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Ya, udah ya. Baik. Aku Silakan kasih tunjukkan. tahu ya. Silakan. Surat Al-Kal Hah? dengan surat Hah? Haf ya, dengan surat Al-Haf. Hah? Surat Al-Kal dengan surat Al-Haf. Coba gimana bunyinya? Ya. Coba gimana Jadi bunyinya? kamu nggak tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya. Jadi ceritanya Silakan. gini. Jangan Bang. bara-bara. Jangan cerita. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran. Jangan cerita. Al-Quran Bunyikan ditulis ayatnya. oleh 4 orang sahabat. Ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Sabar, gantian. Link orientalis yang dia baca ini. Pasti bukan lo Google dia ini. Tolong bunyikan ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada 4 penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Quran ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Said ya kan? Tahu ya Said ya? Yang lebih dikenal itu Said. Ya, ternyata ada 4 orang. Ubay termasuk salah satu dari 4 itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Quran itu surat Al-Kahf dan Al-Haf. Itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah ya. Itu doa itu. Tapi Ya, tidak dimasukkan kayak mana oleh- bunyinya? Dengar Bunyinya dulu. kayak mana? Bentar. Ayatnya kayak mana? Ayat Bentar. pertama, ayat selanjutnya gimana Bentar. bunyinya? Cuma Silakan. sabarlah. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Quran dikanonisasi. Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Quran. Iya, Ya. itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong Masa tunjukkan, iya? tunjukkan Benar, ke ini. kita. Ya, sebentar nih. Ini Mana aku- buktinya? Bunyi Sabar, ayatnya sabar, seperti aku apa? carikan ya, sebentar ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Silakan.
Silakan. Bentar ya. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mau kumpulkan Al-Quran di zaman Nabi? Anas menjawab ada 4 orang ya. Tunggu ya. Mana ayatnya? Sebentar ini. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya sabar dulu. Iya sabar, naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan, enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf ya. Iya silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Ya. Sini dikatakan dengan nama Allah. Ini surat Al-Kahf ya. Al Bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf ya. Artinya nih ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu doa dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmatmu dan takut akan siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini sama Ubay ya. Baik. Oke, udah dulu. Sudah. Sekarang tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu, silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada 4 orang sahabat ya, disebut si Ubay. Siapa di antaranya yang menghafalkan? Sa'id bin Sabit. Ya. Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Quran itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya. Tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah, karena dia coba tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab mengatakan itu. Silakan Anda tunjukkan. Hei saudara, silakan Anda tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla." Tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis Ubay surat bin Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak begitu. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Coba tunjukkan di mana kemudian sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana? Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Sudah diam. Di mute orang tidak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah
kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu. Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama. Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Quran dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua, ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam dan Al-Quran dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat, dan itu disifati oleh penjabaran Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Itu mustahile. Mustahile. Coba sekarang metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya, 2 kata, yaitu Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan 2 kata di dalam Markus 1 nomor 1, yaitu Ana Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, Suma ya. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang, itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Quran sama Utsman, ya. Setelah di kanon semua, hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Utsman loh. Jadi sejarah Al-Quran berupa papirus, naskah-naskah kuno dibakar sama Utsman loh. Kalau mau tahu, itu kamu harus tahu juga sejarah Islam. Aduh, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya, jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan. Itu diedit loh di situ loh. Anda mengatakan barusan. Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang hilang. Loh, berarti Utsman tahu ada ayat itu. Dia tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa? Alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan? Iya, karena dia punya standar sendiri, Utsman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya ulang lagi. Kenapa Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang kau tuduhkan? Dari mana ilmu Anda? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Utsman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last chapter. Sudah ketahuan Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google.
Sekarang begini, sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini, pada Ghazwiyah kelima, zaman Abdul Malik, begini. Anda cuman baca Google, Bung. Anda cuman baca Google. Anda cuma baca Google. Andai saja para penghafal Quran, di mute. Andai saja penghafal, di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini, ayat itu ada. Mana? Buktikan kepada kita. Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana? Buktikan kepada kita. Nggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil dua kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya. Sudah selesai, kau sudah mencret. Nggak usah kau bahas-bahas itu. Anda menanyakan ayat yang di Al-Quran. Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan dua kata anak Allah. Silakan. Silakan. Kamu kan Ya, bertanya. silakan. Sekarang silakan. karena kamu bertanya, kamu mengklaim, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Tunjukkan. Ayo, silakan. Gimana Markus itu? 1 nomor 1, Dinda Ardiansa. Monitor. Oke, saya buka. Ya, silakan, Dek. Oke, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan Iya, orang dulu sorry. ditambah. Karangan Rendra Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini? Nih. Dari mana asalnya tuh? Mana kodenya? Markus berapa? Markus itu. Tajam ke Al-Quran, tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. Bata-bata dia. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi. Silakan Anda. Oke, silakan. Silakan. Dari mana kata anak Allah itu? Baca situ. Dari mana? Baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Dari mana? Ini Dari ada mana? nomornya. Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus Dari mana Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ? Dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi dengan mana dong? Ditambahkan Itu dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Iya, terus yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Karena sudah komparasi. Itu tuh. Tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana? Nah, mana? Tunjukkan. Yang Mana. Tuh. Mata Buk lubang hidung. Kalau mata nggak berfungsi, lubang hidung yang kau pakai, lihat. Kalau mata nggak Lubang berfungsi. hidung, lihat nih. Kenapa nggak ada strong numbernya ini? Sementara ini ada strong numbernya 5547. Itu anak Allah itu dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari tadi. jadi Bang. maksudnya situ karena tidak ada strong numbernya. Iya, dari mana Kode itu kasihnya juga munculnya? nggak ada, koplak. Makanya nggak ada strong numbernya. Dari mana? Santai aja, Rifa. Santai aja. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana ini? Di situ. Paham Mana ya? itu anak? Itu anak-anak Allah. Dari mana muncul dia itu? Anda kan tanya di mana ada anak Allah, sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ? Tidak ada kodeksnya. Nggak ada. Kodeks, oke. Strong numbernya nggak ada.
Ini nggak ada Aslinya yang numbernya. mana? Dapat dari mana emang ini anak Allah ini koplak? Iya, kamu bandingkan anak Allah dengan kitab. Yaudah, sekarang kau tunjukkan. Itu satu Markus 1 nomor 1. Tahu maksudnya bandingkan dengan Itu yang tidak ada. penambahan dari Di situ ada karangan penambahan. terlebih dahulu. Itu Kamu muncul tunjukkan. penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang mana? Lah itu tadi sudah Terjemahan aslinya diperlihatkan. mana? Sekarang saya menuduh. Tidak terjemahan. Dengar. Tunjukkan aslinya maksudnya. Teks aslinya mana? Dengar. Saudara Rikar, dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya, ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Anda kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya kan? Anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu. Iya, betul. Sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah. Tunjukkan sebagai komparasi. Tidak Ini bisa. sudah ditunjukkan tadi, Dinda Uniripa sekali lagi Dinda. Yang tidak ada. Oke. Di teks Iya, aslinya iya, yang Dinda oke. Ardiansa monitor Ya enggak ini ini kita ya? pakai kodek sinetikus ya. Oke. Gimana? Yang Iya tidak ada. sabar. Kita pakai kodek sinetikus. Gitu, Ya. maksud saya komparasi ada Sabar komparasi, ada kau. perbandingan. Sabar. Kami buka data. Kami nggak kayak kalian cocongorlogi aja kalian dari tadi ya. Ya, Ntar kita cari gimana buka sih? sinetikus. Diam kau ya. Ini baru penambahan, belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang, nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang. Dia mau pakai Skodex dia. Oke kita lihat ini ya. Nah di sini ada. Kau baca ya. Kau baca pakai kitab kau. Nih. Kau baca. Mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah di situ? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya anak-anak. Mana? Kau cari anak Allah di situ. Kami udah tunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Quran, bisa aku. Kau mana anak Allahnya? Hah? Besarin lagi deh. Ini, Jangan dilarikan mana? satu aja. Yang Orang mana, ini Bang? tidak ada ilmu. Yang Yang itu mana aja, ini? yang Yang agak ini? kentara. Bukan, yang kanan. Oh, yang Mana kanan. bisa dia baca itu? Itu ya. Ya itu. Besarin lagi. Coba. Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis. Sama King Mana? Richard. Sabar. Aku juga buka dong. Mana anak Allah? Yang aslinya coba. Kamu baca coba. Loh, kok aku Mana? yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua tuh. Loh, kok aku nggak bisa kau ternyata kau Kristen nggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang Mana membantah. anak Allahnya di situ mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Nah, kau baca ini mana anak Allahnya, mana di sini, mana ini anak Allahnya, ini anak Allah. Atau yang ini? Bukan. Ini yang Bukan. anak Allah. Mana? Coba kau tunjukkan, woi. Woi Richard, mana anak Dia Allahmu, woi? berakhir dari kata Kristo. AFT coba jangan dikasih sekolah deh. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ mana? 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 Mantap. Dengar dulu semua, dengar dulu, diam dulu. Anak Theos di mana? Tambah banyak. Tambah Itu biar banyak. berakhir dengan kata Isau Kristo. Nah, mana anak Theosnya? Mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Waduh, Kristus. kirain baca Yunani dia, Bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh, tentang tambahan. penegasan. Tambahan ya ternyata.
menambahkan firman Tuhan. Berani menambahkan Bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Ini firman karangan. hantu, firman hantu. Ini karangan Markus, murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Allah di situ. Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan, Dengar ya. tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar. Di mana? Bapak berkata ya. Bapak Tidak berkata, pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan. Penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Dah ya. Dah. Berkata itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba. Anak di situ sebagai hamba. Oke. Sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu itu apa. Yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Penting tidak makna tidak Yang hilang. penting. Maknanya tidak hilang. Yang Maknanya penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Oke, baik. kalau dihilangkan Dinda itu Dinda salah. Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data hilang yang data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap Gurunda. Ah. Kamu yang minta toh, saya kamu minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Diam dulu. Karangan Suma. Markus Kamu ditambah-tambahin. Karangan Itu Markus penegasan ditambah-tambahin. dari ayat Apa yang tujuannya? Nah. Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad seperti logika ini sedikit lagi, kemudian dikarenakan data-data palsu sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, pelototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, Bukan apa lagi, mari. firman Oke, Tuhan. ada ya Berapa? ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Ardiansa. Kamu kan silakan ke Ardiansa. Kamu kan gak mampu para kodeks-kodeks ya. Sekarang kamu silakan ke Ardiansa. Sekarang aku dengan Ardiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Gurunda Zuma guru kita. Ya, di sini kan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya. 8A Gurunda, 8B enggak ada. Semua kamu diam semua. Kamu silakan ke Ardiansa. Aku diam aja. Kamu yang diam aja, santai aja bang, santai aja. Oke. Apologet terkenal ini. Jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus 16 itu berapa? Hujan datanglah. Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu 20.
Coba dicek. Di tap ya, tolong di tap Terus teman-teman. gimana? Cuma di tap Ada layarnya, berapa? dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Oudeni, Ouden, Epon, Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib, datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-malu. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baik lah. Ya, oke. Sama umatmu ini. Ya, Gantung ajaib. tuh kan? Cuma ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Suma ya. Kita kelakuan ke anak Kok marah? santun gitu kan malu-malu juga kan Suma. Gereja pada teriak, gereja pada teriak. Doraemon, hadirlah. Aduh kasihan Suneo. Sumpah kasihan banget Suneo. Serius. Enggak, Anda Aduh, malu-malu kasihan diri banget sendiri Suneo. ini Suma. Kasihan kali Suneo ini. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Ditambahin. Coba lihat ini. Anda kan lihat sendiri kalau Penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. sebagai suri toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mampu. Segera simsalabim. Abrakadabra. Gara anakku yang gatal. Ardiansa yang maju. Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana, Dinda. mana? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Ya Allah. Ayo katanya. Suneo. Tunjukkan aku dan Ardiansa, kamu diam ya. Rifa Abang semua Suneo. diam. Ya, Ya, hargai ya. Ardiansa di sini. Terus saja. Ya. Sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda ambil di kodeks apa? Diam Sinatikus dulu atau Vatikanus? Suneo. Ya Allah. Gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinatikus Loh, atau sinetikus Vatikanus? tadi sinetikus tadi Itu sinetikus. kodeks. Itu tidak ada di situ. Markus 16 ayat 8 tidak ada. Ya, ayat 8 ada. Jangan mengurangi lah. Yang ada yang mana? Ini ayat Yang 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ada. Yang nggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Ini loh. 9 sampai 20 di kodeks Sinatikus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besaye yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba, ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinetikus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besaye dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks Besaye. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan Ya. saya. Penulis kodeks Besaye ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Jawab. Oke ya. Sudah ya saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan tunjukkan semua dong. Cuma kamu Doraemon, pegangan. jangan hadirlah. pegangan. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinatikus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinatikus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besaye saya ada? pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20
yang ditulis oleh penulis Kodeks BSI pada abad kelima ini. Dari ini kan rujukannya sama dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Loh, Dari kantung ajaib. Sinatikus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya kenapa diambil di dari desa mana? ada? Kan Ya diambil gitu kan? dari loh. Ya Iya udah, makanya pertanyaan diam dulu. Pertanyaan Ya sudah, saya diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, Jangan ya, ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinatikus tidak ada, di Besai ada. Diulangi Ya, lagi kampret pertanyaannya, orang. di mana? Jangkrik. Ada di Kodeks Besai. Itu kan? Betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinatikus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di Kodeks Besai. Nah, tiba-tiba ada di Kodeks BSI. Pertanyaan Betul, saya, ya. Nah. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi Kodeks BSI ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks BSI ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Gurunda. Saya dapat. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang diam, ya. Suma, kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin itu ya. Kenal, ini kita ditonton 21 Ditambahin lagi. Kencing ya. Tolong host, Pak Lopo. Kencing di celana dia. Oke, Tolong tertibkan, Pak Lopo. izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Aku jawab minum ini, aku dulu. jawab. Biar. Langsung. Oh iya, 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 jawab. Baru datang ya. Sabar dulu, Ini kan sabar secara dulu. kekristenan. Ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, coba jawab. Iya, silakan. Ya, tapi maksud aku Pak Lopo host, tertibkan dulu ini Suma nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya semua ya. Oke. Pegangan. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Jelaskan. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinatikus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu apa Iya, itu kodeks. iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu, Ya? nggak perlu. Nggak Itu perlu. kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama Suma, jangan kasih nanti. Ini Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma, makanya kamu panggil Pencerahan. Iya kan? Nah, jadi gini. Yang ditanya. Suma giliran Tunggu, aku saya sekarang. jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu Markus kodeks? 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuman dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka. Paham ente? Udah, sekarang aku jawab. Kamu diam. Sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks? Dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Udah ya, diam. Oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya Suma, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih Alamak, pencerahan. Ya, supaya kalian kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kucluk. Jangan so tahu Suma. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Kodeks itu apa? Jangan modal Google aja lah Juma. Ya, saya tanya dulu, kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan, berupa kertas, film papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu ya, kamu diam semua aja ya.
semua kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi. Ditambahin lagi. Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malu-maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Jawab. Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, kamu harus tahu ya. Yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya, jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah, itu adalah baru. Bang Juma ini. Itu kodeks Buku. adalah buku briefing. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Berisi. Iya. Dengar dulu. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu. Kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Hei, Dengar. dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton. Saya jelasin. Saya dari kamu. Ini sejarah aku Bang Richard, kasih tahu Azul dari mana kau dapat? Di-mute ya Nehe bang. Bang Pelopo jadikan aku moderator bang. Bang Nehe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nehe ya, biar Richard aja. Rest area diem dulu, rest area. Boleh bicara nggak nih? Boleh. Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku ya. Silakan Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, briefing, jawab ya. aja pertanyaan Ya. saya. Kenapa Dari lari ke manuskrip situ, mana? Tuyul? Lain tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tolol. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam. Kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah buku adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya Dengar manuskrip dulu. apa? Ya, supaya kalian tahu. Jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai. Itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Google-mu itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu kau semua. Kau jangan. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu dia. Larinya ke kode Sinaiticus apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai bernama Sinai dan banyak tikus gitu. Parah. Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul. Yang ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh Doraemon, saya panggil nih Doraemon, bantu si King. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Langsung ya, fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Suma diamin dulu ya. Ya, manuskrip apa namanya? Iya, namanya manuskrip apa?
Jadi gini, sebentar, Ardiansa, dengar. Langsung aja manuskrip apa gitu loh. Ya, ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah naskah, kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Bezai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu, Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada. Kok lama kali tinggal Di nyebutin. Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah, ya katakan tadi kumpulan naskah kuno. Ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20. Dari mana, Kuclo? Itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh, entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton, kamu setiap hati kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan maluin kamu. Kamu tidak kamu setiap hati. Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. Saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Host, tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai, ya? Kodeks itu kan banyak, ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno, ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai, ya, Kodeks Besai. Jadi jangan Anda salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks Saya yang nggak lain. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Enggak, kan kamu di BCA ada, kamu tunjukkan di BCA ada kan? Pertanyaan ada di saya apa BCA? coba? Enggak, bukan Tidak, kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau Kamu kenapa kan itu, tadi bilang, kenapa kalau tidak ada di kena- Vatikanus, ada di BCA? kalau Gitu kenapa kan? itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Iya, saya kenapa? gini, Jangan Bang Richard, berubah-ubah, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari Kodeks Bezai. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya? Kamu tahu mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di Kodeks Besar. Ya? Yang ditanya sumber kodeks abad ke-5 itu dari mana? Ya kan kodeks Besar ada. Doraemon, hadirlah. Ya, King, itu secara penemuan King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di Kodeks Besar, kamu paham kan? Jadi gitu, Kodeks Besar sama. Sama Ya, dengan Kodeks sumbernya Sinaiticus. dari mana? Kenapa kamu Sumbernya nanya? dari mana? Mana kodeks? Ya, Sumbernya dari mana? sumber Markus Ya, 16 ayat referensinya dari 9. mana? Kodeks Besar. Ya, sumber Kodeks Markus Besar 16. itu kumpulan Bang. tulisan tangan Bang. Ardiansa. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di Kodeks Bezai itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kek gitu loh. Coba manuskrip apa? Ardiansa, ya kan? Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya, namanya apa? Udah nggak bisa jawab, Gurunda. Aman, Gurunda. Udah nggak bisa jawab, udah. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa, Richard diem aja. Istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan
bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya. Dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya. Dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata enggak ada, kecuali dia hanya menyatakan di abad kelima. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu enggak ada. Enggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan. Entah itu ada tapi hilang, atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Masya Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma. Gimana? Enggak, mau jawab enggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh, enggak mau jawab? Oh, enggak bisa. Susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan. Bisa nyebut kata alhamdulillah. Oh, iya. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya, alhamdulillah, uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Adalah apa lagi? Yang Anda ingin tanya apa lagi? Si Bang Juma kok. Apa lagi? Tanya lagi dong. Dan berat badan kemana? Oh, hanya itu. Oh, ya udah aku jawab, Oke, saya Oke, nanya apa lagi? Boleh Bang Juma? Oke. Bang Boleh. Juma, saya mau nanya Bang Juma itu Iya. kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak, serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Tak ada yang serupa dengannya. Nah, gitu. Bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu, ya. Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda, untuk si Richard Gurunda ya, izin. Gini, Richard, saran saya nih Richard ya. Ini saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main ke ranah kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya, jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah, itu pesanku. Agamamu itu kitabnya itu bukan. Agamamu itu punya buku, ya, bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Cuma diajak sama Abdul Malik bin Marwan di di situ. Iya. Jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1920 baru. Iya. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan. Oke ya. Buka. Jangan. Tapi tadi kok belum dijawab Gurunda, yang tadi penasaran biar saya. Kita lihat Google-nya, kita lihat pasti Google. Coba buka.
Buka. Sebentar dulu Turunkan. ya, sebentar. Apa sorry, buka kamera coba. Jadi gini, Buka sebentar, kamera. apa opennya? Buka Ya, kamera. sebentar. Sebentar. Kita lihat Kristen, bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar, ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Woi. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Quran yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu, Jadi kalian tahu ya. mana Tunggu, mana aku datanya? buka. Tunggu, Wis, mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Quran dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, dari Turki berbeda. Akhirnya di tahun 1924 baru distandarkan. Ya, dengan pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong apa orang ini? Ini ya. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja dulu. Ini ya. Ternyata Al-Quran yang kalian terima itu ternyata tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Bantu King Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ya, aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalo. Walah. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya meruntuhkan Islam. Gimana sih Suma? Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya, baru distandarkan. Terus yang mau percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Ya kan? Iya. Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Tunggu ya. Kemasiannya kodong. Begitu susahnya untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, dari kalangan sendiri. Dari kalangan sendiri. Ini ya. Udah, kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Nggak usah itu. Nggak ada edukasi malahan. Nggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi. Oke, untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami. Memalukan itu namanya. Lanjut, teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobu di sini ya. Halo Bang Palobu. Terbalik. Kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin. Halo. Bicara kodeks terus ya. Ya, tadi ada soalnya gitu loh. Bahasan itu, makanya tadi diangkat. Gimana, mau bahas itu juga? Saya udah bosan karena kodeks Anda juga nggak lengkap gitu loh. Kita bahas kodeks Alkitab, tapi kodeks Al-Quran juga nggak lengkap. Jadi apa yang mau dibahas? Di mana Anda tahu nggak lengkap tuh? Dari mana? Menariknya gini aja. Coba. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Kodeks apa aja yang ada dari Al-Quran dan terangkan apa yang terdapat di kodeks itu. Coba Anda. Enggak. Dari mana Anda tahu nggak lengkap?
Ya. Dari mana? Seperti kodeks Birmingham yang saya ketahui itu cuma 2 lembar loh. Sedangkan Al-Quran Anda berapa surah itu? Berarti cuman Birmingham dong yang kamu ketahui gitu kan? Enggak. Ada lagi kodeks saya ketahui. Tapi Apalagi? dari setiap kodeks itu tidak ada kodeks yang lengkap. Artinya dari setiap kodeks yang saya pelajari nggak ada isinya menyeluruh tentang Al-Quran. Coba Anda sebutkan salah satu kodeks yang isinya lengkap tentang Al-Quran. Oh gitu. Ya, Kalau silakan. ada gimana? Kalau ada gimana? Silahkan, kalau ada berarti ada gitu aja, nggak usah pakai syarat. Tapi syaratnya harus bisa baca biar mengetahui ada atau enggaknya ayatnya kan, bener nggak? Nanti anda menampilkan tulisan Arab karena tahu saya nggak bisa baca, Anda bilang seperti itu. Lah emang Coba kodeks Anda- Quran emang bahasa apa? Tulisan apa? Tulisan Yunani? Enggak, maksud saya begini loh bang, biasa. Maksud saya begini, ketika Anda mengatakan kok ini, nanti saya cari informasinya apakah betul yang Anda ajukan itu adalah kodeksnya isinya lengkap tentang Al-Quran. Itu aja. Iya. Lengkap. Gimana? Ya, sekarang Anda katakan aja kodeks apa yang isinya, semua yang kodeks itu isinya mengandung Al-Quran semua. Biar nanti saya cari informasinya. Apakah kodeks itu betul-betul mengandung semua isi Al-Quran? Oh, tidak semuanya dianggap disebut kodeks seperti punya Anda, enggak. Di Quran, di Islam itu enggak semuanya naskah itu dibilang kodeks, tapi itu adalah proses kodifikasi, tapi tidak semuanya dinamakan sebagai kodeks ini enggak. Enggak semuanya begitu. Salah satunya ini nih. Host naikin Bang Jibril, aku izin turun, naikin Bang Jibril. Oke, siap. Salah satunya ini nih. Permintaan Bang Jibril. Bang Jibril, mohon permintaan. Ya bisa dijambak. Bang Jibril. Ini jadi digedein nggak ini aku? Oke, jadi. Gedein dulu. Bang Ardi. Ini ya. Ruan Usmani nih. Jadi gini loh, kalau mau gerak dalam ranah kritik teks, minimal Anda itu harus bisa baca gitu loh. Baca tulisan Arabnya, juga bisa baca Yunaninya karena berhubungan itu. Hubungannya apa? Saling berbalas gitu loh. Kalau saya menarasikan nggak ada ayatnya di tempat Anda juga bisa nyari gitu loh. Bahwasanya memang kalimat tersebut itu nggak ada. Itu. Jadi ini udah jelas, ini gampang ini di sini. Kenapa emangnya? Kalau ini ada banyak loh ini manuskripnya, kita cek di sini ya. Ini di sini folio akhir surat Al-Qasas dan awal surat Al-Ankabut nih kan. Ya kan? Ya, Quran Usmani ya, top copy. Nih kan. Kita cek ya di tunggu. Kita cek di perangkat saya. Ntar dulu ya, aku buka dulu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mau masuk? Bang Ardiansa udah lengkap ini. Bang Ardiansa Jibril lebih mau lengkap masuk? daripada saya ini. Enggak udah Bang, terusin Bang, sambung. Cuma karena udah dipanggil aja jadi. Nih ya, ini surat Al-Ankabut tuh. Ini ada surat 1, surat 2, surat 3, surat 4. Kebenaran masih nyimak gak ya? Masih. Al-Ankabut ini surat ke-28 kalau saya nggak salah ya. 28 atau 29 ya? 29 nih. 29 ya. Ini yang ada di kodeksnya. Ya kan? Nih. Yang ada di data saya. Dengan ini sama nggak? Al-Ankabut, kita cek Al-Ankabut ya, Quran Kemenak. Quran Kemenak surat ke berapa ya? 20. Bang Jibril kalau mau masuk bilang ya, supaya aku nggak dianggap sok pinter sama teman-teman yang lain, nggak enak juga ntar kan. Ya, surat Al-Ankabut nih. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ya. Ahasiban nasu, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim. Ahasiban nasu. Kelihatan? Ahasiban nasu. Kelihatan? Ah, kita cek di kodeksnya. Kita cek di kodeksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu, sama nggak? Sama. Ah, 26 kita urut ya. Ada nggak yang nggak ada? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini surat ya. Surat 11, surat 12, surat 13 gitu ya. 14 sampai dengan berapa? Sampai dengan 114 surat, ada nggak? 114. Ada nih Bang, gimana nih? Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tuh, lengkap nih. 114 kan? Ini juga Apa nama manuskripnya itu Bang? Biar nanti saya apakah memang lengkap ini di kan situ? manuskrip. Ini kan manuskrip nih. Iya. Apa namanya Bang manuskripnya? Quran Utsmani. Oh, Quran Utsmani. Itu tahun berapa kira-kira Bang manuskripnya? Abad pertama. Nih. First Maksudnya and second century Hijriah. Jadi kalau tahun kalender Gregoria itu tahun berapa? Itu di carbon dating udah 1 abad dengan Rasulnya. 1 abad dengan Rasulullah. Abang bisa nggak 2 lembar 3 lembar ya dari abad 1 Bang? Please Bang, ini udah nanya gini terus kita jelasin Abang tiba-tiba nggak ada gitu loh. Makanya saya selalu salut banget sama abang-abang di atas ini, sabar. Bang Kibinirin, Bang Kibinirin. Tiga lembar aja Bang, 3 lembar aja dari abad 1 Bang. Coba ada nggak? Sebutin namanya Bang. Bang Kibinirin, 3 lembar aja dari abad 1 Bang. Bibelnya Bang. Tadi kita kan bicara mengenai manuskrip. Saya meminta tolong Diansa untuk menerangkan. Udah dikasih tahu tuh, Uthmanic manuskrip di Tokapi Museum. Abang bisa Google, ada 822. Iya, itu makanya saya tadi tanya. Kalau di tahun kalender biasa itu tahun berapa? Itu kan tadi disebutkan tahun Hijriah, Bang. 688. Oh, 688 ya. Itu isinya lengkap ya, Bang? Ya. Dari surat pertama sampai surat 114 ya. Lengkap. Oke. Nanti saya cari informasi dulu, Bang, apakah lengkap atau enggak. Saya kan enggak lengkap. Google aja Bang, Tokapi Museum Uthmanic manuskrip. Itu 822 halaman ada di museumnya. Kalau mau yang di abad-abad lain kita ada juga. Itu Bang Ardiansa lengkap. Tapi abang sibuk nih nyerang nih. Tapi coba deh 3 lembar aja Bang perjanjian barunya Bang Kibinirin ini. Yang abad 1 Jangan 3 lembar Bang Jibril. Bang Jibril, jangan 3 lembar. Saya minta 1 lembar saja di bawah tahun 100 Masehi. Iya, terserah mau tahun 99, 98, 97, bebas. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Kita nggak minta 1 kitab dari 77 kitab, enggak. Kita minta 1 lembar aja. 3 lembar aja. 3 lembar aja. Jangan biasanya kan dia 2 lembar, kan dia ngeledek kita 2 lembar. Oh iya, gitu. 3 lembar aja abad 1-nya Bang Kibinirin. Tapi sedikit gini Bang, kalau dari abad pertama jangan gini Bang, sebutin dong Mbak dengan bangga dengan lantang dong. Namanya Samlembatikus gitu. Kalau dari abad ke-7 sama dari abad pertama Bang, selisihnya 700 tahun. Kalau kertas tadi Anda ambil dari abad pertama sama abad ke-7 ya sudah jelas. Apalah pertanyaannya Bang? Manuskrip Fir'aun masih ada kok 2000 tahun sebelum Masehi. Masih ada. Mau ke kertas. Piaraan saya jangan disiksa ya. Santai-santai aja ya. Siap. Enggak, pertanyaannya apa gitu loh tadi? Bang kebenaran. Pertanyaannya tadi tolong tunjukkan 1 atau 2 atau 3 lembar dari manuskrip pada abad pertama gitu loh. Itu pertanyaannya.
Oh gitu. Naskah Laut Mati itu kan sebelum apa tuh Bang? Itu bukan perjanjian baru. yang saya tanya itu perjanjian baru. Abang minta perjanjian baru. Kita Iya, bukan iya, iya. perjanjian baru. Perjanjian lama kan punyanya Yahudi emang. Gimana sih? Bang lihat sendiri kan dompel tuh di Alkitab. Iya makanya kamu tempelin kan di situ kan? Bukan ditempeli Bang, tapi dasarnya kan itu memang. Nggak usah kemana-mana. Udah tunjukkan mana sekarang kodeks perjanjian manuskrip perjanjian baru, tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes pada tahun pertama. Oke, nanti saya cari Bang. Nanti kalau naik lagi ke Komala Bang ini, nanti saya Terus ngapain tadi ngejar-ngejar kita langsung. Males aku kayak gini. Oke lah, saya pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Iya, bahaya kalau bahas kodeks di sini. Bahaya. Jangan bahas kodeks. Waduh, kabur. Enggak Jangan bahaya. bahas kodeks, bahaya. Kita nambah pengetahuan Bang. Makanya saya bertanya itu pengen tahu, bukannya bukan menggurui saudara kan Iya, gitu. bahaya. Gini loh masalahnya gini. Kalau bahas kodeks itu ranah-ranah yang apa ya, teman-teman? Yang sangat-sangat rawan gitu loh untuk dimasuki ke situ bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Karena gini. Kalau yang dibahas itu cuman penjelasan, maka kalian bisa muter-muter lewat penjelasan ini. Oh itu maksudnya nggak gitu, maksudnya gini. Oh masih bisa kalian ke situ. Oh ini maksudnya bukan begitu, ayat ini maksudnya begini gitu. Tapi kalau sudah beranah ke kodeks, coba tunjukkan kodeksnya. Mampet, nggak ada. Apa yang mau ditunjukin? Nggak ada. Coba tunjukkan dari manuskrip mana ini ayat ini dijadikan rujukan nih. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Bang Kibinirin udah lebih bagus cium tangan habis itu mundur pulang. Cium tangan. Bukan sama Bang Ardiansanya ya, tapi sama semua muslimnya. Muslim memang begini Bang. Jadi cium tangan, mundur-undur diri aja udah. Oke. Sedikit gini ya Bang, sedikit gini. Sebenarnya yang saya tahu ya. Sedikit lagi udah cium tangan, undur diri gitu. Sabar Bang Jibril, sabar. Iya. Salim dulu, Salim. Sabar ya. Gini Bang. Sebenarnya yang saya tahu kodeks Alkitab itu kan banyak. Jadi kenapa ada di sini nggak ada di sana? Memang kodeks itu saling melengkapi. Tapi kalau Anda tanya di abad 9 sampai 13 Abang belajar nggak sih ini? Lengkapnya itu di abad 9 sama abad 13. Jadi kodeks Bijaya yang ditanyakan Bang Ardiansyah tadi, memang kodeks yang unik. Di situ banyak dari kodeks lain yang nggak ada di kodeks Bijaya. Iya, pertanyaan saya gini loh. Kita kan diskusi kodeks ini kan harus berdasarkan literasi kan, bener nggak? Betul. Pertanyaan saya, ketika di abad ketiga nggak ada, abad keempat nggak ada Sinaiticus, abad keempat Vatikanus juga nggak ada, tiba-tiba muncul pada abad kelima. Pertanyaan saya, didapat dari mana? Literasinya dari manuskrip apa? Penulis kodeks Bezai ini menulis Markus 16 ayat 9 sampai 20. Itu referensinya manuskrip apa gitu loh. Yang saya tanya itu bukan saling melengkapi. Saya nggak tanya saling melengkapi. Pertanyaan saya, diambil dari manuskrip mana Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai gitu loh. Kan saya udah bilang tadi Bang Kibinirin, lebih bagus cium tangan, undur diri udah. Untuk apa cium tangan Bang? Respect aja sama kita, kalau respect cium tangan Bang. Gimana Bang beneran? Bisa nggak jawab?
Mungkin agak berat. Itu Agak berat ini nggak kodeks. diketahui dari mana diambil bang. Tapi nggak yang diketahui. yang jelas penulisan Alkitab Imani itu aja. bukan imani aja. Itu yang jelas penulisan kodeks-kodeks ini memang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya nggak Tapi tanya apa? saling melengkapi, Bang. Pertanyaan saya, gini loh, kalau diskusi biasakan mendengar pertanyaan dulu. Ya. Kalau pertanyaannya diambil dari kodeks mana atau manuskrip mana, itu Anda harus menjawab, oh dari manuskrip ini, oh dari papirus ini, oh dari papirus ini. Contoh, oh itu diambil dari papirus Bodmer nomor sekian, oh itu dari papirus Chester Beatty nomor sekian, oh itu diambil dari papirus Hanna nomor sekian. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, diambil dari papirus atau kodeks atau manuskrip apa? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai. Silakan. Bilang cium tangan. Guyu anakku sampai ketawa. Apa sayang? Halo, assalamualaikum. Kayak berat ini topik ini berat. Jadi kalau kodek jangan coba-cobalah ya. Izin, mana kita angkat topik aja Bang Ardi ya. Iya, jangan ke situ, jangan ke tanya situ, itu bahaya. ya. Jangan mancing-mancing saya untuk ke arah situ, jangan. Lebih baik diskusi yang bisa diperdebatkan. Ini nggak bisa didebat gitu loh. Mentok dia. Ini kayak kita main badminton, kita bawa raket, dia nggak bawa raket. Saya lanjutkan dulu pekerjaan bang ya. Terima kasih bang ya. Cium tangan dulu, cium tangan. Terima kasih Pak Gini. Ya Allah. Memang mentok bahaya, makanya cingrik lenggol-lenggol ke situ. Ya, tadi Bang Zuma disenggol-senggol ke situ Bang Jibril. Senggol-senggol Ceritanya. ke situ. Itu makanya. Itu senggol-senggol sehingga tadi aku bukain gitu loh ceritanya gitu tadi. Ya aku sih sebenarnya kapan sih aku pernah masuk ke Bang Zuma kalau nggak, maksudnya masuk untuk diskusi ke Bang Zuma kalau memang nggak disuruh oleh beliau kan gitu kan. Berhubung disuruh ya aku bukain kan gitu. Kalau nggak disuruh tapi ya. kalau yang Kristen ini kalau mau ke manuskrip itu sama aja orang nggak bisa berenang ke laut, Bang. Ngeri. Udah jelas nggak bisa berenang tapi nyebur laut gitu ya. Agak ngeri kan. Tapi udah saya mau nyimak aja di bawah biar kapir-kapir naik. Sini aja gantian aja Bang Jibril, tenang aja. Gantian aja. Sini aja gantian aja nanti sama saya Bang Jibril. Oke ya. Oke, kita gantian lagi ya. Teman-teman Kristen di bawah ya. Silakan. Kita ganti topik ya. Sebenarnya subhat yang dibawa Kristen ini selalu merujuk kepada Nabi Muhammad itu Rasulullah itu Nabi palsu. Saya sangat tertarik sebenarnya Bang Ardi ini angkat topik ini untuk pencerahan ya. Mana tadi lawannya ini di bawah? Buru dah. Kecewa saya. Udah rela-rela turun. Berat memang. Kalau lagi Kayaknya- kodek ini Romo, aduh, kayaknya ya. berat barang ini. Kayaknya yang dibahas ini kan perkara berat gitu kan, bisa mengguncang iman umat Islam gitu kan. Ternyata mencret berceceran pula. Udah saya lawan Romo aja pakai timer. Kecewa saya nih Bang Jibril. Banyak. Aku rela-rela turun karena temanya ini kan berat. Cenderung bisa membuat orang mencret gitu kan. Enggak tahu. Ya jangan ke arah situ teman-teman Kristen ya. Diskusinya jangan ngikutin Jack Citah lah, jangan. Bahaya itu. Bahaya.
bisa-bisa yang awalnya akademis tiba-tiba pakai sindonews.com. Nah, itu ke situ tuh bahayanya. Awalnya akademis jadi ikidimis ya bang. Iya, jadi ikidimis. Bahaya itu. Jadi saran saya teman-teman Kristen kalau naik ke sini tidak usah mempermasalahkan soal kitab suci. Karena nanti kalau dipermasalahkan balik bahaya. Jangan nyenggol-nyenggol gitu loh. Ya nyenggol-nyenggol berbahaya. Gitu. Iya, bahas yang ringan-ringan saja dulu. Yang dasar-dasar dulu. Kita mulai dari firman dulu. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja dulu, nggak usah lari loncat-loncat ke kodek, mencret, kalian mencret. Joshua Tewu ya sampai Joshua Tewu aja keringat dingin, apalagi kalian cuma kelas jemaat. Itu pun ke gereja paling nggak bayar perpuluhan kalian. Mana bisa cerdas. Tahu ini Kristen ini habisnya. Gimana ini? Gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril kesini aja, gantian aku yang turun. Aku mau jalan ke koma lain. Oke, teman-teman Kristen ya, silakan kalau ada yang mau naik. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Kita kasih satu slot ya. Berat. Richard aja ditanya gitu malah jelasin. Jadi gini, kodeks itu adalah ya Allah. Ditanya apa? Jawabnya menjelaskan kodeks adalah kacau. Ya. Selamat sore, Moriante. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa yang mau ditanggapi? Salam kenal dulu Bang, dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Nggak ada yang disampaikan Bang, cuman nambah-nambah ilmu aja Bang. Oke Bang ya. Kita di standby di bawah Bang ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen ya. Nyimak di bawah Bang ya. Maaf. Iya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host Bang Palopo dan juga Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, agar diskusinya bisa berjalan dengan lancar, mulus, gitu kan? Aku sediakan 2 slot untuk teman-teman Kristen. Aku izin turun dulu ya. Foto-foto dulu kita. Mau kemana Bang Ardi? Enggak, biar ada 2 slot untuk Kristen. Kalau 1 slot kayaknya Kristennya nggak berani gitu loh naik sendiri ya. Biar ada. Nggak usah. Sini aja Ustaz Arif. Ya, aku izin mau jalan-jalan juga sebentar ya. Oke ya, makasih ya Gurunda Zuma, makasih Gurundaku, Bang Palopo. Yuk semuanya wah ada ini. Kenapa guru kalian Zuma takut sama saya? Kenapa? Kenapa? Jawab. Ini sudah kelaparan di negeri orang ini. Jawab. Kenapa guru kalian takut sama saya? Sebelum saya coba yang lain turun. Jangan kau lindungi Zuma. Jangan kau lindungi Zuma. Jangan kalian lindungi Zuma. Kalian turun Zuma. Kalian turun semua biar Zuma saya sayur di sini. Biar si Zuma saya sayur. Kalian turun semua. Turun. Gedein saya host. Gedein saya host. Romo. Turun semua. Biar saya sama Zuma. Biar saya sayur dia. Dibuka dulu Romo. Turun semua. Coba. Biar saya sayur. Ini siapa ini? Biar saya sayur. Turunkan si Zuma turunkan biar saya sayur. Gedein. Biar orang-orang Kristen bisa paham. Coba tidak. Nih. Tidak percaya. Turunkan biar. Tidak percaya.
Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Si Tuhan. Juma ayo turun. Bukan. Ayo. Waduh. Si Juma ayo biar Jadi biar saya lanjut ayo berani. bukan Tuhan. Bukan Tuhan katanya. Hei, tidak pernah mengatakan umat Kristen dengarkan baik-baik. Udah Bang Ardi, udah Bang Ardi. Udah Bang Ardi. Kalian umat Kristen di seluruh Indonesia dengarkan baik-baik. Kalian ini kan membangga-banggakan Edis karena sering membahas Islam, Al-Quran, hadis, dan sirah dan lain sebagainya, ya kan? Kalian dengar baik-baik, kalian buka telinga kalian, buka mata kalian. Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ulang. Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan, menurut Edis Sidabutar, dia itu bukan Tuhan. Apa mau diulang lagi? Jelaskan panjang lebar. Oke, saya putar, mau saya putar? Boleh. Putar. Bang Ardi. Oke. Biar Kristen tahu bahwa Edis itu pemahamannya beda. Iya, saya putar ya, Dia takut saya putar kehilangan dulu koin. ya, saya putar. Nih. Begitu. Hah? Bukan begitu. Oh, bukan. Sorry. Gini berarti. Oh ya, sorry. Kita dengarkan ya. Ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Nah, udah ya. Udah. Itu video pertama. Video kedua dia mengatakan yang menjadi manusia itu bukan Tuhan, tapi firman Tuhan katanya. Nah, asal Kristen kalian sayangi, kalian eman-emani tuh uang kalian itu donasi kepada si Edis ini kan kalian ngasih makan kepada ular beludak kalian. Ular beludak dia itu. Kalian dukung. Menurut kalian Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Menurut kalian. Tapi menurut Edis lain. Yesus itu bukan Tuhan. Sakit nggak, Ten? Sakit. Yang ngasih sumbangan percaya Yesus Tuhan, yang dikasih sumbangan ternyata nggak percaya Yesus Tuhan, jediar. Sakit kan? Sakit loh. Ditipu itu gini loh. Kalau ditipu masalah uang, mungkin ya katakanlah cuma 1 juta, 2 juta, kan bisa cari uang lagi kan? Betul, Tapi- itu masalah keimanan itu. Tapi kalau ditipu masalah keimanan, Masya Allah. Demi uang ya, demi mencari koin. Kenapa kalian takut sama saya? Kenapa? Kenapa kamu Kenapa kalian takut sama saya? Pendukung kamu kenapa kau bikin kecewa, Edis? Diskusi 1 lawan 1 berani nggak kalian? Kenapa? Berani nggak 1 lawan 1? Aduh. Berani nggak 1 lawan 1? Seharusnya. Gini, Kamu itu jangan nantang Bang Zuma. Kau tantang itu Pendeta Esra Soru, Bambang Nursena, MYM, Deki Ngadas yang gimana, meyakini berani nggak? Yesus adalah Tuhan. Lebih baik itu kau debat, Edis.
tidak diskusi. Salah gini. Tidak diskusi. Romo bentar. Salah Romo. tempatnya. Semua menyaksikan bahwa salah tempatnya. Salah tempat mereka. Bakalan hilang follower kamu Edis karena sudah keluar dari mulutmu dengan jujur jadi dan lantang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Gimana sih Edis Cuma ini? Aduh. mereka dengan setan. Kasihan. Si Edis mereka dengan saya. Mari diskusi dengan saya tidak beras. Sudah rame-rame. Yesus Tuhan bukan Dis. Ayo si Juma lawan saya. Menurut kamu, Dis. Ini kasih Juma lawan saya. Ikut mereka. Lawak di sini. Muhammad mengizinkan boleh Ustaz. Ustaz. Jadinya mereka tak Iya, tapi begini Bang Ardi. Tidak heran sih. Bang Ardi memang tidak heran. Tugas Bang Ardi pencet-pencet aja. Gini loh, nggak heran. Iya. Iya memang nggak heran. Mencari sesuap nasi, membohongi iman sendiri, gitu kan? Nggak heran, karena memang mungkin sudah divalidasi oleh kitab sucinya, gitu loh. Semua menyaksikan. Beritakanlah meskipun dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik, gitu kan. Ini bahwa Edis sudah kekurangan makan di negeri orang, makanya sudah menampilkan nomor rekeningnya, waktu di komarnya untuk meminta bantuan kepada orang-orang Kristen yang ada di bawah. Ini nomor rekeningnya ini nomor rekeningnya ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang kemudian Edis kelaparan. Itu nomor rekeningnya toh. Edis kelaparan di negeri orang. Kekurangan. Maka kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Kristen untuk mensupport dia. Untuk mensupport dia. Ini sampai menampilkan nomor rekeningnya sekarang. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang sudah kekurangan makanan, tidak ada dana, maka kemudian meminta donasi kepada orang-orang Kristen yang kemudian menyamar sebagai pengemis dari Mawas. Ini yang pengemis ini adalah Edis. Yang pengemis itu adalah Edis. Bang Arif, jadi ceritanya begini nih. Edis ini mengemis kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Edis tidak menyembah Yesus. Betul. Pendusta ini. Menampilkan nomor ini. Ini sudah kekurangan makan ini. Kasih Edis ini. Ini nomornya Edis ini, nomor rekeningnya Edis ini. Yang ditampilkan di komarnya. Bisa dapat nomor rekeningnya Edis susah tarif. Karena kelaparan ini nomor rekeningnya Edis. Kelaparan. Dia kelaparan di negeri orang, makanya minta donasi kepada orang-orang Kristen. Padahal dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ini minta donasi karena kelaparan. Minta donasi karena kelaparan. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ada dua nomor rekeningnya. Sudah donasi sama Edis ini. Kasihanilah saya. Padahal yang mengirim uang ke Edis itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Edis tidak menyembah Yesus. Belum atas nasi berbeda masih mau kau datang besok. Donasi kepada orang Kristen karena dia kekurangan makan.
Dia berani Waduh. Kasihan di mana? Wah, diskusi di mana? Kasihan. Waduh, Melawan saya, ayo. Kasihan. Melawan saya berani nggak? Jadi Kenapa begini. sih Melawan jadi saya. badut Jadi gini? begini Bang Ardi. Kemarin itu sudah menentang semua pendeta, apalagi cuman setengah diskusi face to face, diskusi face to face tanpa memegang Bible, tanpa memegang Bible, tanpa memegang Al-Quran. Itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma. Face to face langsung offline, langsung di darat, langsung di darat, langsung Bang Cuma. Kalau sama si Edis ini aku di beberapa tidak heran. Untuk kemudian menantang pendebat Kristen yang mampu berdiskusi dengan Bang Cuma tanpa memegang kitab, tanpa memegang Bible, tanpa memegang Al-Quran, internet dimatikan. Itu Bang Cuma tantangannya. Siapa yang berani? Pendeta atau apalagi hanya segelas Edis? Hei, Bang Cuma sudah menantang untuk berdebat secara offline. Secara offline beliau sudah menantang tanpa buka Bible, tanpa buka Al-Quran, tanpa buka data, internet dimatikan. Itu tantangannya Bang Cuma. Ayo. Saya pun di Mana ini kok nggak teriak-teriak lagi? Coba teriakannya yang tadi mana, Dis? Gini loh Bang Ardi. Bang Ardi gini loh. Rata-rata umat Kristen di Indonesia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Edis ngemis-ngemis minta donasi kepada mereka. Sementara Edis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Loh, udah ternyata Edis ini. Tapi dia Edis juga pernah Edis juga begini ya. Edis ini. Mana dia? Penipu dia ternyata. Edis dia di celana jubah. Edis itu juga pernah minta di masjid, pernah pakai baju-baju Iya dong. Iya. Pernah minta makan. Iya, ternyata minta makan. Cuma jangan di sini. Cuma jangan di sini. Penjilat cuma di sini penjilat. Pergi kalian penjilat cuma. Yang kita kasihan itu sama orang-orang yang dukung lo. Biarkan saya dukungnya itu loh. Sama bosmu. Sama bosmu. Yang kita heran sama pendukungnya. Kok mau dikibulin sama si Edis ini? Kok mau gitu dikibulin sama si Edis kan? Sambal kau. Nangis Edis nangis jadi badut di sini. Jadi badut ini. Hancur keimanan umat Kristen. Jadi badut. Keimanan umat Kristen hancur gara-gara Edis. Saya tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi badut Edis. Kalian mana? Di mana? Bos kalian ayo. Kasihan mereka. Kok Edis gak percaya Yesus Tuhan itu gimana ceritanya? Tidak berani. Iya, kok kamu gak percaya kalau Yesus Tuhan itu gimana? Ya ini pertanyaanku. Ini pertanyaanku. Kenapa kok kamu bisa percaya? Enggak, kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Kenapa, Dis? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Ya, Dis. Kalian jangan. Enggak, kenapa? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Pantatnya jangan dijilat. Cuma jangan dijilat. Enggak. Cuma jangan dijilat. Kenapa kok? Cuma jangan dijilat. Jawab dulu dong. Cuma jangan dijilat. Kenapa nggak jawab, Bis? Pantatnya cuma jangan di. Kenapa? Oh, pantatnya cuma jangan di. Suaranya kok menurun? Pantatnya cuma jangan. Bukan levelnya Edis, Bang Cuma itu. Pantatnya cuma jangan. Kamu itu hanya framing. Kamu itu hanya menghujat. Tidak mencari kebenaran. Makanya orang-orang Islam yang awam yang kau masukkan. Sebentar, penjilat pantat Juma. Sebentar, Dis, kamu ini cuman badut, Dis. Penjilat. Jadi badut di sini. Biar saya hadapi dia. Jadi badut. Pergi penjilat. Kan? Awas, pergi penjilat. Dibilangin jadi badut kok. Pergi. Coba pergi penjilat jadi pantat pembantu. Pergi jadi penjilat pembantu, jadi badut. Pergi gitu. penjilat pantat. Pergi penjilat pantat Juma. Emosi dia. Gini loh Bang Ardi, gini loh Bang Ardi. Pergi penjilat.
Gini loh Bang Ardi. Kalau Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti umat Kristen di Indonesia ini rata-rata salah sembah dong, salah Tuhan dong. Salah Tuhan dong. Penjilat Pantai Jumat. Betul enggak? Kacau ya. Kasihan. Diki bulin si Edis ternyata ya. Penjilat Pantai Jumat. Berani mereka. Cari uang capek-capek. Kadang mungkin ada yang ngasih donasi kepada si Edis. Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Aduh. Dia lari. Kali kau Dia berani dia pemirsa. Ungkapkan bagaimana. Ini mereka tidak berani. Mustahil berani sama saya. Secara tidak langsung si Edis mengatakan umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan mereka. Aduh, Saya Edis ini tiada lain. Hanyalah Nggak kedengeran Dis, suaramu Dis. Suaramu nggak kedengeran. jangan jadi Suaramu nggak kedengeran. Pantai Jumat, Mas. Bagus, nggak kedengeran Penjilat suaramu. Pantai Jumat. Penjilat Pantai Jumat. Suaramu nggak kedengeran. Pantai Dis. Penjilat Pantai ngomong Jumat apa pergi. sih? Emosi dia cari duit sampai Penjilat kayak Pantai gini Jumat ya. pergi. Ini buat laporan teman-teman ya, buat Kasihan laporan penjilat. ke Emosi. ini. Emosi dia. Pergi kalian. iya, bahkan bentuknya sudah terbongkar. Dia. Sudah kelaparan dia. Tidak Bentuknya kan sudah terbongkar. Kasih donasi saya. Ya. Kasih uang saya. Nyata ya teman-teman ya, nyata ya. Lapar. Bahwasanya Waduh. Gak malu kau Edis. Gak malu kau Edis. takut. Dia ada di CP teman-teman. Dis, kasihan ya Allah. Saya udah Jadi ceritanya dia ini Rocos minta terus donasi kepada umat Kristen, Berani yang nggak mau mana jatuh? rata-rata umat Kristen ini menyembah Yesus, mengakui Yesus Berani sebagai nggak? Tuhan dan Juru Berani nggak? Selamat. Kedengeran dia. Sementara dia mengatakan Yesus berani kau bukan jatuh? Tuhan. Wah, kasihan tidak berani? sekali mereka Kenapa ditipu tidak berani? Edis. Kenapa tidak berani? Kenapa? Kenapa tidak berani? Kenapa sih harus menipu Dis tidak berani? untuk cari makan? Kenapa harus menipu? dijadwal, Dis. Kenapa nggak berani? Kenapa? Masa Kasih saya manusia alasan kenapa nggak- dijadwalkan sama kotoran Kasih saya bernyawa alasan. sih? Beri Masa saya alasan manusia kenapa- dijadwalkan sama kotoran bernyawa kan nggak mungkin, Dis. Ini takut. Alasan kalian. Nangis ya, jadi Nggak bagus. berani. Kalian tidak berani. Gini Bang Ardi, gini Bang Ardi, Kalian sudah- aku yakin si Edis ini Jadi nggak pasti usah sudah lagi. dimarah-marahi oleh pendukungnya Jadi dia, pantat- makanya marah-marah di sini dia. Kalian nggak usah. Aduh, Dia. kena prank si Edis. Udah nggak berani ngapa? Ternyata penipu dia ini. Coba diputar lagi punya nyali Romo. begitu. Diputar lagi Romo. Yang lengkap Romo. Nyali begitu gimana? Teman-teman yang di bawah yang belum tahu videonya si Ada dari Edis mereka ya. yang berani. Edis ini Berani. mengatakan Saya- Yesus terus gini, bukan Tuhan. pokoknya saya hadapi. Saya ulang. Kalian saya hadapi. Edis Ayo, ini gimana? mengatakan Yesus Gimana? bukan Tuhan. Ini kah? Itu teman-teman. Videonya si Edis. Penipu dia. Umat Kristen ditipu oleh si Edis. Umat Kristen ditipu sendiri. Wah, Tidak berani. Mungkin donaturnya sudah marah-marah karena Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Bang Adi. Ada mereka tidak berani. Emosi dia, emosi. dia. Emosi. Karena ladang Para penjilatnya- pencahariannya sudah ini sudah para berkurang. penjilat. Iya. Penjilat Blunder Jumat. dia. Penjilat Pantat Jumat. Si Nggak Edis. bisa, nggak Penjilat bisa. Pantat Dis. Jumat. Nggak kedengeran di suaramu, Dis. Nggak Pantat Jumat. kedengeran. Nggak kedengeran di suaramu, nggak kedengeran. Diatur, bisa nggak diatur? Nggak diatur. kedengeran suaramu. Mana kok nadanya semakin rendah, Dis? Coba nada tinggi dong. Diatur. Bisa Coba nada tinggi dong, Dis. Nadanya kok semakin Cuman kau rendah gitu. sih? Nada Bisa itu nggak semakin diatur? tinggi Berani nggak? dong. Masa Berani nggak semakin diatur? rendah? Masih Penyembah bintang timur. Ayo kau dong. Tapi kau ayo. Berani nggak? Berani nggak kita dua?
Ini kenapa ini? Kenapa ini? Gurunda. Suruh Kenapa dia? Udah bang, Kenapa dia? udah bang, bang. Kenapa? Gak usah Kamu direspon kenapa, bang. Edis? Enggak. Kamu belum sembuh. Gak usah direspon bang. Belum sembuh. Kamu belum sembuh. Masukkan ini dia tanduk 7 mata 7 ini kan. Bugis, ini orang Bugis. Emosi. Kenapa ini? Kenapa dia? Kenapa dia? Ini orang Kenapa Bugis. dia, teman-teman? Kesurupan. Ini orang Bugis. Kenapa? Ini orang Kenapa? naik langsung Yesus turun. orang Bugis? Kok bisa? Bugis katanya. Kok Yesus Berani, orang gimana? Bugis? Berani. Ayo satu. Berani dong, berani Kehabisan dong, beras. berani. Kehabisan beras. Berani dong. Apa yang saya takutkan sama orang turun Kristen? semua. Apa yang saya takutkan samamu? Apa? Hah? Selama kamu masih Kristen, saya lebih takut kepada kucing daripada Kristen. Paham? Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Ayo kita dua. Iya, boleh. Kita dua, ayo. Boleh. Turunkan semua. Tapi tinggalkan kebiasaan lamamu. Bisa enggak? Bisa enggak kau tinggalkan kebiasaan lamamu? Bisa? Kebiasaan lama apa? Kebiasaan lamamu itu enggak bisa, tidak bisa ditanya tentang agamamu, tentang Bibelmu, tentang Yesusmu. Bisa ya? Bisa. Turun. Bisa. Oke. Turun semua, ayo. Oke, apa temanya sekarang? Temanya apa? Ngapain kau suruh orang turun? Kau so hebat aja kau. Katanya kita dua. Ngatur lagi. Kita dua. Iya, dari dulu kan kau buat mandi darah dari dulu. Ngapain di sini? WA, di Mereka Zoom. Mereka di sini Dia ngapain? menyaksikan ketululanmu untuk menertawakan. Untuk menertawakanmu. Gak usah main mute hostnya. Jangan main mute hostnya. Berani nggak? Ayo. Angkat tema yang menurutmu paling berat. Ayo. Jawab aja kamu. Dua arah tapi ya, dua arah ya. Dua arah tapi ya. Angkat tema paling berat menurut kamu, tapi dua arah. Karena kebiasaanmu dari dulu itu tulul. Dari dulu kau tulul aja. Dari dulu. Cuman mulutmu yang besar. Saya telah belajar Al-Quran 7 tahun. Nah, sekarang berubah lagi 13 tahun. Baru 3 tahun yang lalu 7 tahun. 3 tahun yang lalu 7 tahun. Sekarang langsung jadi 13 tahun. Dasar. Bugis katanya satu lari. Saya ada di sini, Tuyul. Suruh turun semua. Ngapain kau suruh turun? Nggak usah turun. Kau mau nggak ketemu saya offline? Saya tanda kau offline, mau nggak? Mau nggak offline Agustus? Mau nggak? Kita ketemu Agustus offline, mau nggak? Saya tidak penakut, saya ajak kamu offline. Agustus offline di Jakarta, gimana? Mau nggak? Ayo dong. Kau mau rasakan mulutnya orang Bugis? Ketemu langsung dong. Offline. Kita offline Agustus. Saya dan kawan-kawan ada jadwal debat offline Agustus. Berani nggak kau hadapi saya? Berani nggak? Berani nggak kau hadapi saya offline? Berani nggak? Berani? Oh, berani hadapi saya? Berani nggak kau hadapi saya offline? Di sini kalau nggak berani. Ini saya berani. Saya suruh tunjukkan apa temanya. Kenapa kau suruh yang lain turun, Cak Ayu? Cak Ayu, kenapa kau suruh turun? Kau mau mempraktekkan ajaran gereja gitu? Dorong kiri, dorong kanan, pakai ludah, asik keluar kangkung. Tidak berani sendiri. Tidak berani. Jadi nyata ya dia takut sendiri. Kenapa ini? Tidak berani. Kamu mau online silakan. Tentukan tema yang paling berat menurutmu. Tapi hati-hati dengan pertanyaan balik saya. Itu loh maksudnya. Nah, kalau kau mau bertanya tentang berani atau tidak berani,
Orang Bugis kau mau bawa orang Bugis. Silakan, saya undang di Jakarta bertemu dengan saya Agustus offline. Gimana? Berani. Itu aja terus berani. Dasar Edis penipu. Ngaku mu'alaf. Ngaku belajar Quran. Teman-teman, karena dia ketakutan. Mending putar videonya aja, yuk nonton videonya dia yuk. Yang mengatakan bahwa Kristen itu banyak kesalahan. Nonton videonya yuk, besarin. Sudah diterima 1 lawan 1. Diterima, kemudian silakan pilih tema yang paling berat. Apalagi syaratnya, turunkan semuanya. Cuma kita berdua aja. Kita mau ngapain? Kita berdua. Hah? Lu mau pacaran atau mau debat? Kita berdua yuk. Berdua yuk, berani nggak? Ya berani lah. Itu Uyul. Bukankah dari dulu kau buat kau muntabera? Kenapa kau minta turunin? Lucu ya. Biar saya sama dia. Kenapa kau suruh turun? Kenapa? Kenapa kau suruh turun? Bang Arti lempar aja, Bang Arti. Lempar aja. Bang Hos, lempar aja, Bang Saya Hos, undang lempar kamu aja, Bang. ini untuk yang ke-100 kalinya. Saya undang Edis TV Mulut Waria ini, sorry, kok Mulut Waria sih? Mulut bencong ini saya undang kau dengan mulut bencong itu ya untuk offline di Jakarta bulan Agustus. Oke. Nah, tapi tidak direspon. Putar aja videonya, putar videonya, putar. Iya, harus dilempar dulu. Harus dilempar dulu, nggak kedengeran, Bang. Lempar dulu. Lempar Hos. Lempar aja, Hos, lempar Hos. Jadi kita sudah menerima tantangannya kan? Saya minta 1 lawan 1. Oke. Silakan pilih tema yang paling berat menurutmu untuk saya. Tapi hati-hati dengan satu pertanyaan saya. Tidak mau. Dia kasih syarat lagi, turunin. Kita berdua aja. Emang lu mau ngapain, cuplis? Berbicara lagi. Orang Bugis ditantang-tantang, dibawa-bawa. Kalau kau sudah bawa suku, artinya itu Bugis secara keseluruhan. Nah, saya mewakili orang Bugis. Mari kita bertemu di Jakarta bulan Desember bulan depan. Ini tinggal menghitung hari. Kalau Anda mau coba dengan orang Bugis, silakan. Saya wakili orang Bugis. Saya memang orang Bugis gitu. Mantap. Bugis itu tidak bisa diukur di online kayak begini, ngomong kayak gini. Bugis itu ketemu. Ya, itu orang Bugis. Ada falsafah di Bugis itu. Siri napace. Kalau Anda ingin mencoba, mari pilih sarung yang paling hebat, gunakan senjata yang paling hebat. Satu sarung kita, itu baru Bugis. Ya, tapi ketika kita di dalam sarung Edis, jangan kau membelakang. Harus berhadapan. Nanti kau membelakangi saya dalam satu sarung, lantas mengatakan, tunggu ya Bang, pakai ludah dulu ya. Mampus orang Bugis kau mencoba satu sarung berhadapan. Gitu. Kalau kau tidak sanggup dengan falsafah kami, ya kita ketemu debat, dialog di Jakarta Agustus. Nah, siapa yang berani, siapa yang takut. Tapi ingat syaratnya, semua HP dimatikan, laptop dimatikan, komputer dimatikan, nggak ada pegang kitab, baru kita uji. Yang mana sebenarnya ajaran yang benar, yang benar-benar tinggal di otak atau hanya googling. Nah, gitu kan? Gimana Dis? Berani Dis? Kalau tidak berani, seperti biasa, kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta, jilat, isap, nikmati. Mungkin itu bisa membuatmu panjang umur. Oke, silakan teman-teman. Gak mungkin berani, dia gak bakal videonya berani, mana? Bang. Video, silakan diputar videonya. Lucu matanya itu, matanya kayak mata biawak. Bentar bang. Ya, silakan. Di bawah ini ada yang komen, Bang. GBU Edis katanya. Loh, GBU Edis
Tuhan kalian, Tuhan yang kalian sembah, menurut Edis dia bukan Tuhan. Waras nggak kalian bilang GBU sama Edis? Bah, ketipu kalian. Edis jadi Tuhan juga. Tuhan kecil sih bang, Tuhan kecil. Putar dong. Bang Ardi, Ini lihat putar, mulutnya Bang Ardi. itu, mulut setengah perempuan. Coba. Coba bayangkan ya, coba lihat bibirnya ya. Bibirnya perhatikan, gemulai senyumnya. Alena, matanya. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Dada alisnya dicukur. Alis dicukur. Nanti dikasih warna kalau malam. Ini ya Gurunda, bibirnya dikasih warna ini. Ya, dikasih warna. Coba yang tadi yang mengatakan bahwa banyak ayat, banyak kesalahan lain itu di mana? Oh, itu di YouTube-nya Bang Nandar tuh Gurunda. Oh, iya. Belum aku download. Kalau ini udah aku download sih, cuman menarik yang ini. Cuman yang itu belum aku download Gurunda. Ada memang ada itu. Itu di Bang Nandar ada. Tapi di hari ini bagi YouTube channel dia ada, Bang. kayaknya Yesus itu Tuhan bagi dia hari ini. Bah, nggak mungkin lah bang, nggak mungkin. Bisa jadi kan? Bisa jadi karena mungkin banyak donasi, mungkin. Pelangi, alangkah indahnya. Di Indonesia nggak bebas lari ke luar negeri. Pelangi Bang, izin. mukari pun harum baunya. Pelangi dunianya Edis. Bang, aku izin bang. Ini yang nonton kan 2000 orang. Di VT-nya April ini ada loh ya, Edis yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalian download, kalian share lagi, kalian upload ulang. Di VT-nya April loh ya. Kalian download, kalian share sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di seluruh Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja, yang mereka damba-dambakan ternyata ular beludak, gitu loh. Ya, download ya teman-teman ya. Lucu ini Kristen. Ditipu sama Edis Kristen, ditipu sama Edis. Ulang lagi ya. Pelangi, alangkah harumnya. Itu lagunya Edis. Usia sudah 40 tahun lebih belum nikah. Punya anak dia bang. Hah? Punya anak. Anak kucing. Enggak, itu pada saat diskusi dengan Bang Nandar itu kan ada anak-anak di belakang, di ranjangnya itu. Anak apa? Anak orang? Enggak tahu, anak sendiri, keponakan atau enggak tahu lah. Atau aku. korban? Atau korban? Bisa jadi, mungkin. Kata kawanku geng kodok. Sekali lagi teman-teman di bawah, ini yang ngomong ini April. Kalian follow dulu, kalian tonton VT-nya di akun April ini, kalian download, kalian upload ulang sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja ternyata ular beludak. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia yang ngomong kok ya, bukan saya yang ngomong.
Kasihan ya. Nyangkutnya, tolong di tap dulu. Kut ya. Mulai goyang ya. Mulai goyang ya bang. Ya, Mulai buat goyang. teman-teman di bawah, jangan lupa di tap. Bang Arif dibesarin. Terjemahan LAI ini benar, padahal Ini ya, dia. terjemahan LAI ini Matanya. kalau saya lihat ya, kalau saya Matanya. pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini. Di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan terjemahan itu. Padahal dua-duanya salah gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahannya salah. Nah, itu. Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya matanya takut. Itu download di mana itu bang? Biar netizen perbanyak dan disebar. Di akunnya Jonathan Nandar. Oh ya Jonathan Nandar. Ayo teman-teman Muslim semuanya yang ada di TikTok, perbanyak share itu supaya Kristen tahu ternyata ahai. LAI salah katanya bang. LAI salah. LAI salah. Diperbanyak ya. Dibuat sedemikian banyak supaya mereka tahu Edis ini seperti apa orangnya. Begitu dia keluar negeri langsung beringas dia kan. Kayak singa ompong. Ya. Jadi berarti kalau disimpulkan Bang Palopo, Bang Zuma, kalau disimpulkan, Edis ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan karena Yesus bukan Tuhan, betul tak? Ya. Nah, itu dia. Itu makanya aku bilang kemarin bermasalahnya kitabnya Kristen Indonesia mencerminkan bahwa Kristen Indonesia bermasalah gitu loh. Ya kan bermasalah Bibelnya kan, berarti agamanya bermasalah. Nah Edis sudah mengatakan itu, ya katanya. Apalagi mau kayak mana lagi? Nggak, dia mau berdebat apa sama dia Bang Suma? Orang Yesus bukan Tuhan katanya. Terus mau debat apa? Tahu dia Al-Quran, dia mau uli-uli. Loh, bentar bang. Siapa tahu hari ini dia berubah Bang Juma jadi Tuhan hari ini. Ya biasa. Sejadi. Coba. Mau bahas apa bang? Mau bahas kitab suci, dia sudah akui kitab sucinya bermasalah. Mau bahas masalah konsep ketuhanan, dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Apanya yang mau diperdebatkan lagi coba? Bibirnya dan matanya. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, iya, benar juga Romo. Apanya yang mau diperdebatkan? Bible banyak salahnya. Yesus bukan Tuhan. Terus apa lagi? Lanjut Romo. Romo dilanjut. Jangan malu-malu Romo. Anggap aja suatu pelayanan ini kayak di Roma 11 nomor 13. Romo melihat belakang, melihat depan. Coba ya, coba. Milih-milih, saya nggak mau. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar dan dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan ini tidak ada keraguan lagi dari netizen, terutama teman-teman Kristiani ya yang meragukan kekristenan Bang Edi. Wah, ngeri Edis. Padahal ya, terjemahan LAI ini kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan itu, menggunakan terjemahan itu. Padahal kedua-duanya salah gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Nah, mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Lois, Bang Aris, Ustaz Aris. Iya, Bang Inspirasi. Kayak ada suara itu kayak ada suara lalat kesetrum. Iya, noise ini. Sabut itunya. Begini Bang Inspirasi, kenapa sih ini Kristen harus seperti itu ya? Bukankah dia harus bangga menjadi Kristen kan? Di satu sisi dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi di satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan. Ini bagaimana ini Bang Inspirasi menanggapi ini? Iya, kayak saklar on off ya. Kayak on off dia. Jangan di layar gede, kasih gurun deh layar gede. Bang Polpo.
Bang Falco, kasih guru enggak? Jangan kasih saya. Mati Mija. Tidak, karena gini Bang Falco. Harus Iya. tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Iya. Silakan Bang Inspirasi. Iya. Apa tadi pertanyaannya Bang Falco? Kenapa tadi? Iya, kan di satu sisi dia kata, padahal ini kan Edis salah satu debater wrestling ya, katanya yang tersampai mau nantang siapa aja debater. Satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan, di sisi lain dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh, lompat jawabannya lompat jawabannya dia. Iya, jadi begini teman-teman, kenapa rata-rata teman-teman Kristen itu ketika dia berstatement jawabannya tidak pas, jawabannya lompat-lompat, karena manusia umumnya pada dasarnya lahir itu dari tali pusar. Tetapi mayoritas Kristen itu mereka lahir dari tali pocong. Agak lain nih. Hubungannya apa dengan tali pocong, tali pusar? Iya, pocong kan lompat-lompat. Oh iya juga. Boleh juga. Iya. Lompat-lompat nih. Barang bagus. Nggak mungkin Uni Ripa, mungkin ada sedikit narasi. Uni monitor. Tin lu Uni. Semaput nih. Semaput. Tapi gini loh Bang Palopo. Kalau saya saksi hidup dari 2016 kenal si Edis 2016 apa 2017 gitu ya. Ya sekitar itulah. Pertama ada WA pokoknya. Kita ini kan satu room kan. Ya saya, Bang Zuma, Pak D Sugi, Pak D Makmun, terus Kusnadi, Edis, terus Opung Lamsen, terus Pendeta Martin, terus Pendeta Petro. Itu kita satu room. Jadi Edis itu kalau di grup WA memang gitu. Mau bertanya seputar Islam, dijawab oleh Bang Zuma. Giliran ditanya balik, menghilang. Malamnya muncul lagi, nanya lagi. Seperti itu dari dulu sampai sekarang tetap begitu dia. Nggak mau dibahas Bible-nya, dibahas konsep ketuhanan di dalam Kristen itu dibahas. Nggak mau dia, nggak mau jawab. Coba dari 2016 sekarang sudah 2024. Berarti sudah 8 tahun. Ya gitu-gitu aja dia. Buka komal, nanya Islam, ya kan? Giliran Muslim yang awam dibiarin tuh di komalnya tuh. Giliran Muslim yang bisa menjawab, yang cerdas, langsung di-kick. Itu Edis itu, seperti itu. Nantang Bang Zoom. Ayo kita debat. Apanya yang mau diperdebatkan? Lawang dia akui kitab LAI itu salah. Kitab LAI terjemahannya salah. Yesus dibilang bukan Tuhan. Apanya yang mau diperdebatkan? Nih buat pendeta-pendeta Kristen di seluruh Indonesia, kalian tersinggung nggak? Yesus dibilang bukan Tuhan oleh Edis. Loh, menurut pendeta Isra Soru, Yesus Tuhan. Menurut Bambang Nursena, Deki Ngadas, MYM,
banyak lagi pendeta-pendeta besar toh mengatakan Kalau meyakini Yesus feeling Tuhan. saya Romo ya, kalau feeling saya Edis ini dia dapat sokongan dana, iya kan, untuk misionaris, untuk murtadkan Muslim. Itu feeling saya gitu. Tapi gini, ini kan sudah era informasi, era digital. Seawam-awamnya Muslim, kalau diajak nyembah anak orang yang berjenis kelamin laki-laki, nggak bakal mau. Tuh anak orang lo itu. Saya ulang ya. Seawam-awamnya Muslim, kalau diajak nyembah anak orang yang berjenis kelamin laki-laki, nggak bakal mau. Betul tak? Iya. Betul. Di Romo, di model kayak di Jakarta ya Romo ya, itu target mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan hari-harinya ini seperti kayak tukang rongsok gitu. Itu targetnya misionaris itu. Coba deh dilihat. Saya ada videonya. Oh iya, si Bisul Kubis itu si Bisul Kubis. Aduh, seru juga hari ini. Seru banget, inspirasi seru. Nggak, dia lucunya gini, nantang-nantang Bang Zuma. Apa? Iya, tadi malam ngamuk-ngamuk di Komal, Bapak Lobo. Oh, di sana. Waktu saya buka Komal kan ngamuk-ngamuk dia kan. Iya. Ngamuk-ngamuk dia naik. Mana gurunda kalian? Mana Bang Zuma? Saya tantang Bang Zuma. Beleng-beleng. Sudah tahu Bang Zuma live di Komalnya Fandi, malah kesini kan? Malah saya tengok otaknya. Lagian kita berulang-ulang ya. Lagian buat apa dia keluar-keluar menentang debat Bang Zuma coba? Kitab LAI salah. Yesus bukan Tuhan. Sementara tema yang sering diusung oleh Bang Zuma, validasi kitab suci. Terus kemudian konsep ketuhanan. Itu yang sering dijadikan topik debat. Loh, itu Edis sudah digugurkan semua sama Edis. Apanya yang mau diperdebatkan coba? Nggak ada tau? Nggak ada. Lah ya itu. Tapi kalau dugaan saya begini dia Bang itu Palopo. mirip-mirip kayak macam kayak kiamat aja dia. Mau Iya, bertanya nggak mau ditanya. Kalau dugaan saya sih begini Bang Palopo. Kenapa dia begitu marah-marah sama Bang Zuma ya kan? Nantang begini, begitu. Mungkin orang-orang yang pernah berdonasi kepada si Edis ini protes. Edis, kurang ajar kau ya. Aku sudah donasi kepadamu. Kenapa kau malah mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu? Mungkin seperti itu. Kurang ajar kau ya. Bagi aku Yesus itu Tuhan. Bagi mayoritas Kristen di Indonesia Yesus itu Tuhan. Kenapa mulut kau mengatakan Yesus bukan Tuhan? Kurang ajar kau. Kembalikan uangku, kembalikan. Mungkin. Stop ya. Mungkin seperti itu. Perpuluhan stop tuh medis tuh. Nah, mental lagi. Atau kita naik lagi Bang Inspirasi. Bang Anggur monitor. Nanti Bang Anggur. turun ya. Iya. Ya aku turun dulu lah. Makasih ya semuanya. Gitu. Oke, Bang Anggur. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kasih dulu nih King Richard ini kan salah satu singnya dia nih. Kita mau tanya dulu. Mana tadi? Bang King Richard. Naik dulu Bang. Naik dulu. Klarifikasi dulu ini Bang King. Naik dulu Bang.
Kalau saya Bang Palopo, ya, kalau saya pribadi nih ya, kita berandai-andai. Seandainya saya jadi orang Kristen, jadi pendeta lah, ya, bukan jadi orang Kristen, jadi pendeta. Saya ini jadi pendeta misalnya. Saya mengajarkan kepada jemaat-jemaat saya, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah satu di antara yang tiga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ajarkan tuh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tiba-tiba ada orang monyong mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tuh, kalau saya jadi pendeta, saya tantang debat itu orang itu. Betul tak? Ya kurang lebih lah seperti itu kan. Ya pasti marah lah. Ya kita selalu ini. Tunggu. Yuk teman Kristen kita masih ada 1 jam. Bang King Richard, naik bang. Bang King Richard ini diklarifikasi dulu ini. Naik dulu bang. Bang King Richard, dulu bang, klarifikasi dulu ini. Nggak ada dia. Nggak ada Bang Palopo. Nggak ada si Sedot nih. Siapa ini Sedot? Sedot WC ganti nama dia. Oh, Sedot WC. Ya. Ini Oten ini. Coba itu diklarifikasi dulu tuh gimana tuh Bang Sedot. Selamat sore Bang Sedot. Selamat bergabung Bang Sedot. Sore, siang, pagi. Iya, udah ngopi belum? Belum, gua lagi minum Red Bull nih. Ngapain ya kedengeran nih? Gua nggak ngopi, gua minum Red Bull. Waduh, minum apa tuh Repo? Red Bull, kerating deng. Oh, Red Bull. Lo aneh-aneh aja sih. Iya, Red Bull deh, Red Bull. Red Bull nggak tuh? Iya, coba ini diklarifikasi dulu gitu loh. Klarifikasi apaan sih? Jadi begini, Bang. Ya, silakan deh Romo aja deh yang jelasin. Baik, Sedot. Jadi begini. Jadi begini ya. Saya runut dari awal. Jadi begini. Sebentar, Bang hostnya ini jangan keluar. Ini ciri-ciri mau rungkat ini. Iya, Bang Palopo. Bang Palopo. Kok nggak Jangan keluar, jangan keluar aplikasi. Bang Palopo, aduh, bentar lagi kita terlempar ini. Nanti jangan keluar dari aplikasi. Enggak, bukan keluar itu, tapi memang karena panas, handphone berat, karena viewers banyak, padat, gitu. Ada WA, ya. Ada WA. Itu padat aplikasi kan, jadi viewers berat juga. Waduh, Bang Palopo. Ya kalau sempat. Bang Palopo. Gitu kalau sempat. Makanya kalau dalam kondisi viewers banyak seperti ini kan tembus 3K, 4K, 5K. Sama kayak beberapa itu kan waktu Gurunda ada di Komal tembus 5K viewers kan. Kalau pakai handphone sudah pasti berat. Nggak bisa. Pasti berat. Pakai. Bentar. Berat. Bang Inspirasi, kalau live di TikTok menggunakan laptop bisa nggak? Bisa, tapi tampilannya beda. Oh, gitu ya? Tampilannya bukan kayak gini, tampilannya dia macam kayak itu layar, macam kayak bioskop kan? Ya kayak bioskop, yang layar lebar di atas ini, habis itu kolom kecil di bawah, kayak gitu. Iya. Kalau di laptop. Memang paling enak, paling standar itu kalau mau persiapan buka Komal yang
viewers di atas 4x5K itu pakai tab, itu paling enak, pakai tab. Pakai laptop? Enggak, tab. Tablet. Iya, Oh, tablet. Iya. Kalau pakai handphone pasti otomatis. Panas kan, cepat panas kalau handphone itu. Apalagi sambil charger. Nah, ini kondisinya Bang Polopo seperti ini. Kok bisa? Loh. Itu dia komen di Dia juga nggak tahu. Iya, makanya. Coba mana? Diculik dia. Saya di bawah katanya. Kok bisa katanya? Kok dia di bawah? Baru kali ini host out dari ini ya. Waduh, ini Bang Polopo gimana ini? Gak jelas juga nih Bang. Dia. Iya, keluar TikTok kan, hostnya itu. Waduh, kok bisa? Kan? Sedot, Siapa yang sedot, kikos? sedot, sedot, sedot. Apa? Menurut Kristen mayoritas di Indonesia itu kan meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan, betul? Betul. Betul. Nah, ini ada orang Kristen mengaku sebagai orang Kristen, dia dibela-bela, dipuja-puja oleh oknum-oknum Kristen. Tapi dia mengatakan begini, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu YHWH katanya. Gimana menurutmu, Sedot? Itu fix dia bukan orang Kristen, udah. Bah. Bukan orang Kristen ya. Coba perhatikan alibi dari Edis ya kan. Edis itu dia selama ini kalau diskusi dengan kita, dia paling pantang menjawab pertanyaan kita. Coba kasih pertanyaan krusial tentang siapa Theo, siapa Yesus, itu dia bahkan mutar-mutar. Sampai dia pernah kan dengan saya itu bilang bahwa saya menyembah Nabi Muhammad karena kata Robun itu artinya kan juga bisa pemelihara dan penjaga kan. Jadi dia tidak mau menjawab pertanyaan saya, siapa Theo, siapa Kurios. Kenapa? Pertama, ini berbahaya buat dia. Dia masih butuh donasi dari Kristen ya. Dari Kristen ya. Wah, parah ini, parah. Waduh, kok bisa mental, kok bisa hostnya lari ke bawah ini. Kurang tap-tap